Saya pikir kita tersesat. Di awan asap putih susu, garis pandang tidak dapat menembus, kesadaran spiritual terisolasi, dan tidak mungkin untuk melihat semuanya. Feng Ke berhenti di kabut tebal, memegang peta bintang dan berkata dengan wajah pahit. Dihitung dari terobosan Kato, setengah tahun telah berlalu. Dalam waktu setengah tahun, mereka melakukan perjalanan jauh ke dalam kawasan terlarang, menemui banyak kawasan terlarang dan penghalang berbahaya di sepanjang jalan, dan kehilangan hampir sepertiga penjara. 3 hari yang lalu, mereka datang ke tempat ini dengan asap tebal berwarna putih susu. Mereka berlari kencang melewatinya beberapa saat dan kehilangan arah. Dalam peta bintang Feng Ke, area ini tidak dapat menunjukkan arah atau memberikan instruksi. Kenapa kamu tersesat? Bos Feng Ke, arahnya seharusnya benar kan? Jienong berkata tidak puas kamu berjanji kepada kami sebelum kamu datang ke sini, tapi sekarang kamu memberitahu kami bahwa kami tersesat. Apa yang kamu ingin kami lakukan? Russell dan Barret juga gelisah. Mereka paling takut tidak memiliki arah di area terlarang. Begitu situasi ini terjadi, akan sulit menemukan jalur yang benar dan kehilangan rute peta bintang diakhiri terlebih dahulu. Tidak ada yang perlu kujelaskan, karena aku tidak bisa memprediksi keanehan tanah terlarang itu. Untuk saat ini aku tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan jalan pulang pun tidak jelas. Feng Ke merentangkan tangannya dan berkata dengan senyuman di wajahnya. Dia tidak berdaya dan berkata, mari kita pikirkan dan lihat apakah ada solusi yang baik. Kamu adalah pemimpinnya dan tidak ada yang bisa kamu lakukan, jadi apa yang bisa kami lakukan? Jienong mendengus. Menurutku, lebih baik berhenti dulu dan menunggu sampai kita mengetahuinya sebelum berangkat. Bagaimana menurutmu? Russell mengerutkan kening, tidak ada yang menginginkan ini. Sebelum kita datang ke sini, kita seharusnya sudah tahu betapa menakutkannya kawasan terlarang itu sekarang kita sudah punya ini. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain atas situasi ini, kan? Jika kamu tersesat, cari saja arahnya. Xian merenung sejenak, seharusnya ada formasi ilusi di sini. Selama rusak, seharusnya tidak ada masalah. Begitu dia mengatakan ini, mata semua orang berbinar dan mereka semua memandangnya. Ide bagus apa yang kamu punya? Aku akan mencobanya dulu, jawab Xian dengan santai, lalu mengeluarkan Liu Yunpo Tianzuo dan melepaskan pikirannya untuk berkomunikasi. Tidak dapat dipatahkan. Formasi ilusi ini dibuat secara alami. Ini bukanlah penghalang atau batasan. Sulit untuk dibongkar. Hanya dengan menemukan arah yang benar, dan saya tidak pandai menemukan arah, mengirim pesan, sedikit tidak berdaya. Kamu berpikir sendiri temukan jalan. Saya tidak tahu. Xian tertegun sejenak dan mengangkat bahu, menunjukkan bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Sikapnya mengejutkan semua orang dan membuat mereka merasa lebih berat. Sepanjang perjalanannya, Xian telah berulang kali membantu semua orang mengatasi kesulitan. Setiap kali mereka menghadapi krisis yang tidak dapat diselesaikan, semua orang secara tidak sadar akan memikirkannya. Bahkan jika dia tidak bisa berbuat apa-apa, akan sangat sulit menemukan jalan. Berhenti dulu, mari kita pikirkan bersama, dan semoga kita bisa menemukan solusinya. Feng Ke merenung lama dan memberikan pernyataan seperti itu. Setelah tetap seperti ini selama lebih dari 10 hari, para predator mengerutkan kening dan berpikir keras. Mereka mencoba menggunakan berbagai kekuatan untuk menyerang, tetapi sulit untuk menghilangkan asap dan awan. Terjebak. Setengah tahun telah berlalu, dan semua orang masih meraba-raba dalam rangkaian ilusi, masih belum dapat menemukan solusi. Lambat laun, semua orang mulai merasa mudah tersinggung dan tidak sabar, dan pertengkaran pun terjadi satu sama lain, bahkan mereka hampir bertengkar beberapa kali. Jika keempat raksasa itu tidak punya akal sehat untuk menekan orang-orang di bawah, konsekuensinya akan sangat besar tak terbayangkan. Area ilusi hanyalah area ilusi dan tidak memiliki energi tambahan yang mempengaruhi pikiran. Jika tidak, setelah stagnasi yang lama, situasinya akan menjadi berkali-kali lipat lebih buruk. Jika ini terus berlanjut, banyak orang akan menjadi semakin mudah tersinggung, tidak dapat menemukan jalan keluar, dan akan membuat semua orang gila. Russell mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh akan semakin sulit bagi orang-orang di bawah saya untuk merasa nyaman mereka. Jienong dan Barret juga mengerutkan kening, juga menyadari keseriusan masalah ini. Keempat raksasa berkumpul bersama Jester dan Xian, wajah mereka gelap seperti air, dan mereka semua merasa masalahnya sangat sulit. Ini baru setengah tahun. Jika kita terus terjebak seperti ini, banyak orang akan menjadi semakin mudah tersinggung. Kamu juga tahu orang-orang itu menjalani kehidupan menjilat darah dari ujung pisau. Mereka punya temperamen buruk. Pertengkaran kecil antara satu sama lain mungkin ini berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Begitu seseorang meninggal, situasinya akan sulit dikendalikan, desah Jienong. Kita harus menemukan cara. Feng Ke mengangguk, tidak peduli betapa berbahayanya, kita harus mencobanya. Jester, Feng Ke, Barret, Jienong, dan Russell tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xian pada saat yang bersamaan. Menyentuh hidungnya,
Si Yan sedikit bingung, mengapa kamu menatapku seperti ini? Aku tidak bisa menahannya. Bisakah misteri luar angkasa yang kamu latih mengobrak-abrik suatu ruang dan membawa kita pergi dari sini? Russell mau tidak mau bertanya. Ini adalah ide yang dia dapatkan setelah mendiskusikannya dengan Feng Ke, Jester, dan lainnya. Menghancurkan ruang. Si Yan terkejut, kamu benar-benar berani memikirkannya. Apa masalahnya? Feng Ke tercengang. Kamu tidak tahu bahaya yang ada. Si Yan tersenyum pahit, ada turbulensi luar angkasa di celah luar angkasa, dan kekuatan aneh yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Bahkan aku, yang mempraktikkan misteri luar angkasa, tidak berani masuk. Secara gegabah, di celah ruang angkasa, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada yang tahu apa itu, tapi saya tahu bahwa sangat sulit bagi makhluk hidup dalam tubuh fisik untuk bertahan hidup. Bukankah kamu merobek ruang dan pergi ketika kamu menghukum kota hari itu? Jienong berkata dengan marah, apakah kamu tidak ingin menyia-nyiakan kekuatanmu? Itu karena saya menghubungkan jalur kabel luar angkasa, dan saya mempraktikkan misteri luar angkasa dan menggabungkannya dengan kesadaran spiritual saya, sehingga dapat terwujud. Jika Anda tidak memahami misterinya, kesadaran spiritual Anda tidak dapat konsisten dengan fluktuasi alam semesta, konsepsi artistik yang saya kental di jalur kabel luar angkasa, jadi Anda tidak ingin melewatinya. Tahukah Anda bahwa begitu jalur kabel luar angkasa meledak, Anda semua akan terseret ke dalam turbulensi di celah luar angkasa tahu apa akhirnya nanti, tapi aku yakin ini akan jauh lebih buruk daripada situasi saat ini. Si Yan He berteriak dengan suara yang dalam. Mereka berlima terdiam bersama. Jika saya bisa menerobos ke alam Dewa Sumber, jika ada kristal hantu kosong, jika ada celah ruang di sini, masih ada kemungkinan untuk mencobanya. Tapi sekarang, saya menyarankan Anda untuk melepaskan ide ini sesegera mungkin. Itu benar-benar mustahil, dan aku tidak berani mengambil risiko di tempat aneh seperti itu. Si Yan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita terjebak seperti ini saja? Jangan lihat aku, tidak ada yang bisa kulakukan. Si Yan mendengus. Semua orang terdiam lagi. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi tubuh Feng Ke terguncang, dan matanya tiba-tiba menunjukkan sedikit ketakutan. Si Yan dan yang lainnya menatapnya pada saat yang sama, dengan tatapan bertanya di mata mereka. Fan He seharusnya sudah tiba. Feng Ke menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi kagum di wajahnya dan nada gemetar. Apa? Russell tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, bagaimana mungkin? Kesadaranmu juga terikat, bagaimana kamu bisa merasakannya? Ini bukan persepsi kesadaran ilahi. Feng Ke tersenyum pahit, ini tekanan. Tekanan tak terlihat menekan saya. Altar jiwa saya agak berat. Ini unik bagi mereka yang telah mencapai dewa asal tingkat ketiga. Dia dengan sengaja melepaskan tekanan. Tidak diperlukan indera spiritual, altar jiwa dapat mendeteksinya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Kedatangan Fan He berarti tiga kekuatan besar seharusnya sudah tiba. Sepertinya mereka belum berhenti selama kita terjebak. Sekarang kita dalam masalah. Jienong terlihat sangat berat, jika kamu tidak bisa melepaskan diri dari susunan ilusi, kamu akan mendapat masalah lagi. Karena diserbu oleh tiga kekuatan besar, sepertinya kita tidak bisa lagi melihat tempat yang ditunjukkan oleh peta bintang. Aura ketidakberdayaan dan dekadensi mengalir dari setiap orang. Jika penjara biasa mengetahui berita ini, akan lebih tidak terbayangkan betapa besar kejutan yang akan ditimbulkannya. Waktunya sempit. Jika kamu punya metode yang bagus, sebaiknya kamu beritahu aku. Selama kamu bisa mencobanya, itu akan baik-baik saja, kata Feng Ke dengan gigi terkatup. Jester, Barret, Jienong, dan Russell semuanya tersenyum pahit dan menggelengkan kepala, mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Senior Feng Ke, bisakah kamu menunjukkan padaku peta bintangnya? Aku ingin mencobanya. Setelah hening beberapa saat, wajah Si Yan terkejut dan dia tiba-tiba berteriak. Semua orang memandangnya. Saya mempraktikkan misteri bintang, dan menggunakan ini untuk menerobos ke tingkat ketiga Raja Dewa. Saya memiliki pemahaman tentang keajaiban bintang. Peta bintang adalah jejak bintang. Mungkin bukan tentu mungkin untuk menemukan arah. Si Yan menjelaskan dengan berani, aku tidak memiliki keyakinan di hatiku. Ambillah. Feng Ke juga sangat tegas. Tanpa ragu-ragu, dia segera mengeluarkan peta bintang dan melemparkannya langsung kepadanya. Peta bintang yang diserahkannya kembali ke tangan Si Yan, dan maknanya telah berubah. Saya harap Anda bisa menemukan jalan keluar untuk semua orang. Feng Ke berkata dengan serius. Aku akan mencoba yang terbaik. Si Yan tersenyum pahit, perlahan menutup matanya, memegang peta bintang di tangannya, dan melepaskan kesadarannya. Ribuan titik cahaya bintang bermekaran dari telapak tangannya, berubah menjadi pecahan cahaya kecil seperti kunang-kunang, dan menembus peta bintang satu persatu.
Peta bintang sederhana di tangan Feng Ke tiba-tiba menjadi indah, seolah-olah bintang-bintang di peta bintang menjadi hidup, menunjukkan kecemerlangannya yang mempesona. Ekspresi semua orang terkejut, dan mereka menjadi energi pada saat yang sama. Mereka semua memandangnya, diam-diam bersemangat. Si Yan tidak terlalu memperhatikannya, dia hanya menutup matanya dan diam-diam memahaminya, seolah-olah dia benar-benar telah menemukan sesuatu dan sedang mengamati sesuatu dengan serius. Cahaya bintang menjadi semakin menyilaukan. Setelah beberapa saat, Si Yan tiba-tiba membuka matanya seperti galaksi, dan cahaya bintang sangat luas dan tidak terbatas. Bagaimana? Feng Ke dan 5 orang lainnya bertanya serempak. Ikuti aku. Si Yan menarik napas dalam-dalam, memegang peta bintang di tangannya, dan terbang menuju kabut putih seperti meteor. Semua orang segera menyemangatiku dan mengikuti Si Yan. Semuanya, bangun, ikuti Si Yan dan jangan terganggu. Kamu orang menyebalkan, harap tenang. Ayo pergi, ikuti Si Yan. Feng Ke, Barret, Russell, dan Jienong, wajah mereka penuh ekstasi, berteriak keras. Banyak predator yang saling balas dendam dan tidak menyukai satu sama lain menjadi lebih energik, dan sepertinya tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka semua bergegas menuju Si Yan, karena takut terlambat selangkah. Tubuh Si Yan seperti bintang jatuh, berubah menjadi seberkas cahaya bintang yang cemerlang dan menuju jauh ke area luas di tengah susunan ilusi. Semua predator, termasuk 4 raksasa, melepaskan kekuatannya satu persatu, berteriak keras, dan mengikuti dari belakang. Cahaya bintang cemerlang bermekaran dari peta bintang yang diukir di kayu abadi, yang sangat mempesona. Salah satu rute bintang muncul di benak Si Yan, terlihat jelas. Dia, yang telah menguasai misteri bintang, menembus cahaya bintang yang terang ke dalam tubuhnya, seolah-olah dia telah membakar peta bintang. Dia bisa melihat peta bintang yang tidak bisa dilihat Feng Cai. Dipandu oleh peta bintang, Si Ruo berlari kencang pada awalnya, kecepatannya sangat cepat, dan kemudian dia perlahan melambat ketika dia menyadari bahwa orang-orang di belakangnya tidak dapat mengejarnya. Api harapan menyala di hati para predator, dan mereka semua menghentikan pertengkaran yang tidak perlu. Untuk keluar dari formasi hantu yang telah terikat selama setengah tahun, mereka semua bekerja keras dan mengejar dengan seluruh kekuatan mereka. Penerbangan ini berlangsung selama 3 bulan. Dengan kecepatan sebagian besar alam Raja Dewa, dia terbang terus-menerus selama 3 bulan, dan dia tidak tahu seberapa jauh dia melakukan perjalanan. Suatu hari, Si Yan adalah orang pertama yang keluar dari kabut dan tiba-tiba jatuh ke tanah batu yang terang. Matanya tiba-tiba menjadi cerah, dan dia tertegun sejenak. Dia berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi melihat ke depan dengan cemberut yang dalam, menunggu sesuatu. Setelah setengah hari berlalu, Feng Ke dan sekelompok penjara tiba. Seperti dia, mereka mendarat di tanah berbatu dan tiba-tiba membeku. Apa yang terjadi? Russell tiba-tiba berteriak, dengan ekspresi panik di wajahnya, altar jiwaku di penjara, aku tidak bisa bergerak, dan aku tidak bisa menggunakan rahasiaku. Ups, aku juga, altar jiwa berhenti bergerak. Orang pembawa sial, sungguh aneh tempat ini. Ini benar-benar dapat memenjarakan jiwa, sehingga sulit untuk mengungkap rahasia apapun. Bukankah karena dia dibawa ke jedi? Setiap predator yang memasuki area ini mau tidak mau berteriak ketakutan sebelum mereka sempat melihat sekeliling. Rasa dingin memenuhi hati mereka, dan mereka merasa tidak berdaya karena tertahan di mana-mana. Apakah mereka Raja Dewa, alam dewa sejati, atau dewa asal surga kedua yang telah mencapai tingkat Feng Ke? Begitu mereka jatuh ke tempat ini, mereka segera kehilangan kemampuan untuk menggunakan misteri dan jatuh dari langit satu demi satu, yang lain, berdiri di atas tanah batu. Secara umum, hampir tidak mungkin bagi orang kuat yang telah memadatkan jiwa ketuhanan untuk memenjarakan jiwa ketuhanan dan mengikat altar jiwa. Feng Ke berada di alam surga kedua dari dewa asal, dan dengan tingkat kultivasi yang begitu kuat, kecuali seseorang berada satu tingkat di atasnya, mustahil untuk menahan dan memenjarakannya di altar jiwa. Namun, begitu dia mendarat di area ini, altar jiwanya segera berhenti berputar, dan semua rahasia di tubuhnya terhenti, sehingga sulit untuk dilepaskan. Si Yan secara alami juga sama. Altar jiwa seolah-olah ditekan oleh tangan tak kasat mata dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kesinambungan berbagai misteri dan jiwa seakan terputus akan datang. Di mata semua orang, itu adalah hamparan tanah batu yang luas, yang dipotong dengan sangat halus. Tanah batu di bawah kaki terasa dingin dan keras, seolah-olah diukir dengan alat tajam. Di kejauhan terlihat samar-samar terlihat loh batu sepanjang ratusan meter, berdiri di atas tanah batu seperti bendera. Altar jiwa bisa dipenjara di sini. Ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan yang menyelimuti langit. Selama itu jatuh, tidak ada yang bisa melepaskan rahasia kekuatan. Hanya kekuatan tubuh fisik yang bisa ditampilkan, untuk beberapa saat, lalu berbalik dan memegang bintang di tangannya.
Berkata kepada Feng Ke ini adalah tempat yang ditunjukkan oleh peta bintang, sepertinya itu adalah pusat dari area terlarang. Feng Ke kaget. Russell, Jienong, Barret, dan Jester juga terkejut dan melihat sekeliling dengan ekspresi terharu. Apakah kamu sudah sampai di tengah area terlarang? Setelah beberapa saat, Feng Ke bertanya. Xian mengangguk, ya, kami melakukan perjalanan melalui susunan ilusi selama 3 bulan dan akhirnya tiba di pusat tanah terlarang. Saya pikir keajaiban tanah terlarang terletak di tempat ini. Pergi dan lihat situasinya. Feng Ke menarik napas dan berkata dengan serius semuanya, harap berhati-hati dan jangan berpisah. Jika terjadi kesalahan nanti, ingatlah untuk berkonsultasi dengan Xian terlebih dahulu. Semua orang setuju sambil mengaum. Formasi hantu yang tidak dapat dihancurkan oleh 4 raksasa Feng Ke dilewati di bawah kepemimpinan Xian. Setiap penjara memiliki jawabannya di dalam hati mereka, mengetahui bahwa kemampuan Feng Ke tidak cukup untuk melindungi mereka di sini. Sebaliknya, Xian, yang asal-usulnya tidak diketahui, mungkin dapat melindungi mereka dari kematian di saat kritis. Semua orang memandang Xian dengan arti berbeda. Kato, kemarilah dan bergabunglah denganku. Xian mengulurkan tangan dan memanggil seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Kato menyeringai dan berjalan ke arahnya dengan bangga bersama para pengikutnya. Para predator yang mengikuti Kato semuanya bersemangat, mengetahui bahwa pemimpin mereka telah menemukan pendukung yang baik. Feng Xian merenung sejenak, lalu memanggil dengan lembut. Silakan, lebih aman mengikuti orang itu daripada mengikuti kita. Feng Ke tersenyum ringan dan berkata kepada putrinya dengan murah hati, kita bisa datang ke sini hanya karena Xian. Jika kita dapat menemukan tempat yang ditandai dengan peta bintang di sana, perjalanan ini, Xian adalah yang pertama. Tidak ada yang keberatan. Xian telah membuktikannya dengan kemampuannya. Feng Rao tersenyum dan berjalan menuju Xian dan Kato dengan patuh. Kamu benar-benar misterius. Bahkan ayahku tidak bisa memecahkan formasi hantu, tapi kamu bisa menghancurkannya. Sepertinya kamu lebih cocok menjadi pemimpin. Hanya dengan bantuan peta bintang. Saya tidak memiliki reputasi ayahmu, saya juga tidak memiliki dasar apapun di antara para predator. Tentu saja, saya tidak tertarik menjadi pemimpin predator. Selama saya bisa temukan bintang kehidupan, aku akan puas. Xian tampak tenang. Ayo berangkat. Pembatasan jiwa di sini hanya sementara. Setelah bergegas ke sini, semuanya akan pulih. Jangan panik. Feng Ke berteriak keras, dan segera memimpin dan menuju ke tempat di mana tablet batu itu muncul di depan. Setengah jam kemudian, ketika sekelompok orang datang ke arah Si Juan, wajah mereka berubah, dan mata mereka sangat ketakutan. Prasasti batu setinggi 1300 meter, setiap prasasti batu diukir dengan garis-garis formasi yang rumit dan sulit dipahami, sealami alam jiwa dan merasa seperti dia tenggelam. Jester, sang alkemis, menatap tablet batu itu sebentar. Wajahnya sangat pucat, keringat dingin mengucur di dahinya, dan kesadarannya tampak kabur. Xian, yang dianggap mahir dalam formasi, menatap tablet batu itu sebentar, tetapi seluruh tubuhnya dingin, seolah-olah dia telah diserang oleh kekuatan jahat, dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk menghabisi. Dia sadar hanya setelah Xuan Bing Hanyan berteriak dengan paksa, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak jangan lihat si Might. Suaranya langsung terlintas di benak Jester. Jester kaget, tiba-tiba terbangun, bekas darah keluar dari sudut mulutnya, dan berteriak dengan gemetar dengarkan dia. Jangan lihat si Mao. Ada tali besi setebal lengan yang menempel di bagian atas setiap batu. Tali besi itu berkarat dan memiliki ukiran rune yang indah di atasnya. Panjangnya 100 meter dan memanjang ke tengah. Ada 13 prasasti batu sepanjang 100 meter yang satu ini, setiap prasasti diukir dengan pola yang rumit dan sulit dipahami. Polanya seperti bunga yang kuat dan ajaib, benang sarinya bertatahkan tali besi perluas. Area tengahnya adalah platform batu kriogenik. Platform batu itu sehalus dan sebening batu giok. Salah satu ujung dari 13 tali besi berkarat, dengan kait yang ditutupi duri dan darah kering, jatuh di atas platform batu kristal es. 13 loh batu berukuran 100 meter mengelilingi platform kristal es dalam bentuk melingkar. Kabel besi bercabang dari setiap loh batu, memanjang menuju platform kristal es. Terdapat noda darah yang terlihat jelas di ujung tali besi, dan duri dan kait itu menakutkan dan aneh. Di bawah platform batu dan platform batu kristal es, semua orang tampak agak kecil. Monumen batu setinggi 100 meter itu seperti bukit, memperlihatkan tekanan yang tidak dapat dijelaskan, yang membuat jiwa orang merasa kedinginan dan ketakutan. Sekilas, 13 platform batu dan batu kristal es setinggi 100 meter dihubungkan dengan tali besi, seperti jaring laba-laba besar, yang sepertinya mengandung semacam konsepsi artistik yang menakutkan, membuat orang takjub. Platform batu macam apa ini? Aneh sekali. Seorang penjara berkata pada dirinya sendiri dan berjalan ke depan, mengulurkan tangan untuk menyentuh platform batu kristal es. Ah, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak.
Semua orang saling memandang dengan kaget. Saya melihat tubuh dewa manusia itu membeku dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Dalam satu tarikan napas, dia berubah menjadi patung es kristal, yang tiba-tiba meledak dan berubah menjadi pecahan es kiri. Semua predator mundur ketakutan seolah-olah mereka melihat hantu. Salah satu dari mereka tanpa sengaja menginjak tali besi yang berkarat. Ia hanya mendaratkan satu kakinya di atas tali besi tersebut. Tubuhnya dengan cepat layu seperti bunga daging dan darahnya jatuh ke tanah, energi seolah-olah telah ditembus oleh kabel besi, mengalir sepanjang kabel besi tersebut hingga ke dinding batu penghubung sepanjang 100 meter. Pola seperti bunga ibel 15 yang terukir di batu tiba-tiba menjadi lebih terang, dan seberkas cahaya redup meledak. Karat pada tali besi menghilang secara aneh melalui aliran esensi daging dan darahnya, dan menjadi berkilau dan sangat jahat. Jangan sentuh apapun. Jester tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, suaranya penuh kepanikan, ini adalah penjara seperti api penyucian. Pasti ada orang yang dipenjara di platform kristal es sebelumnya. 13 tali besi berduri itu memasuki daging dan darahnya, membuatnya mustahil untuk melepaskan diri, dan juga mengekstraksi tubuh dewa, daging, dan esensi darahnya. Kekuatan yang sangat dingin dari platform batu kristal es membuatnya menanggung siksaan sepanjang waktu, dan kekuatannya terus-menerus sedang dikonsumsi. Dia tidak punya energi lagi untuk melawan penjara ini. Teriakan Jester membuat banyak orang yang kebingungan langsung berhenti di tempatnya dan tidak berani bergerak. Ini seperti ditahan dengan teknik menahan tubuh. Keempat raksasa Feng Ke benar-benar terpana, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Tablet batu setinggi 1300 meter, 13 tali besi yang langsung memusnahkan daging dan darah Raja Dewa yang kuat, platform batu kristal es yang membuat Raja Dewa yang kuat membobol serutan es dalam sekejap mata, dan sebuah penjara seluas ribuan meter persegi, hanya untuk tujuan memenjarakan satu orang. Seberapa kuatkah orang ini? Lihat ke depan, ada lebih banyak loh batu dan lebih banyak penjara. Jienong mengubah wajahnya karena terkejut dan menunjuk ke kejauhan di depan orang-orang. Semua orang menatapnya, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Di depan garis pandang terdapat lebih banyak menara batu yodium. Setiap loh batu dihubungkan dengan tali besi. Terdapat platform batu di tengah loh batu dan terdapat tali besi yang digantung pada platform batu tersebut. Setidaknya ada lusinan area pengurungan serupa. Kedua penjara itu sama-sama berada di alam Raja Dewa. Yang satu menyentuh platform batu kristal es dan langsung berubah menjadi pecahan es dan mati dengan mengenaskan mengelupas. Semua orang tiba-tiba menjadi sedikit menyeramkan. Jika demikian, tempat ini benar-benar tempat di mana orang-orang kuat dipenjarakan. 13 rantai dan kait ditusukkan ke tulang tubuh dewa. Selama dia ditekan di sini, platform batu kristal es akan selalu melepaskan kekuatan es, dan 13 tali besi akan terus mengekstrak esensi daging dan darah. Berapa lama dia bisa bertahan? Seberapa besar dan melimpahnya kekuatan dan vitalitas tubuh ilahi untuk dapat bertahan sampai hari ia membebaskan diri? Berapa lama dia di penjara? Semua orang tidak bisa membayangkannya. Api sedingin es terbang dengan tenang dan menembus langsung ke platform batu kristal es. Bentuk kehidupan yang sangat dingin ini, salah satu api langit, tanpa transmisi kesadaran Xian, jatuh ke platform batu kristal es, sepertinya menyerap energi, dan jiwanya berdenyut dan melompat kegirangan. Apakah ini berguna bagimu? Xian bertanya dengan heran. Kekuatan dingin yang paling murni. Meskipun rasa dingin yang tersisa pada batu giok ini hanya 1%, bagi saya, itu masih sangat besar. Xuanbing hanya sangat bersemangat, energi sisa pada batu giok ini sudah cukup bagi saya untuk menerobos ke level pertama. Saya pikir Anda sangat beruntung, dan ada bebatuan dingin serupa di depan. Xian mengerutkan kening. Tidak, tidak semua batu adalah batu dingin. Banyak di antaranya tidak memiliki sedikit pun energi dingin. Beberapa batu yang memiliki energi dingin hampir habis. Yang ini tidak penuh. Xuanbing hanya mengirimkan pesan. Xian tercengang. Sementara dia tertegun, para penjara dengan ketakutan melewati tali besi yang tergantung di tanah dan mengikuti Jienong ke depan. 2 jam kemudian, sekelompok orang mengitari kawasan ini. Tidak semua tempat terlarang dibentuk oleh 13 loh batu dan 13 tali besi. Hanya ada 2 tempat terlarang yang dipelintir oleh 13 loh batu. Sisanya adalah 12 loh batu dan 11 loh batu. Total ada 32 kawasan terlarang, 20 area dibentuk oleh 11 monumen batu, 10 area dibentuk oleh 12 monumen batu, dan 2 area dibentuk oleh 13 monumen batu. Jester berjalan sepanjang jalan dan tidak bisa berhenti. Xian yang bergerak berkata, saya pikir Anda harus pergi ke tempat terlarang lainnya. Selain di sini, ada tempat terlarang lain yang dibentuk oleh loh batu setinggi 1.300 meter, di sana. Kato, Xian terkejut, ada apa dengan dia? Dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Mata Jester bergetar, dan dia sepertinya memiliki ide di dalam hatinya, tapi dia belum yakin dan masih memverifikasinya. Xian mengangguk,
berkomunikasi dengan Xuan Binghanyan, lalu berjalan ke arah Kato bersama Jester. Sepanjang jalan, Anda dapat melihat lebih banyak loh batu. Setiap loh batu berdiri tegak dan diukir dengan pola yang rumit dan sulit dipahami, seperti bunga yang aneh, dengan tali besi yang dihubungkan di dalam kuncup bunga tempat penjara yang lebih mirip. Tidak banyak. Sebagian besar penjara memang dikelilingi oleh 12 atau 11 loh batu. Hanya di ujung, tempat terjauh dari yang pertama dengan 13 loh batu, barulah 13 loh batu selesai dibuat. Jarak kedua wilayah tersebut sangat jauh, dan pemrakasa sepertinya tidak ingin kedua orang yang di penjara tersebut berkomunikasi, maka ia memisahkan kedua orang tersebut sendirian, dengan maksud yang unik. Kartu itu ditempatkan di sebelah platform batu kristal es yang serupa. Platform batu kristal es itu pecah berkeping-keping. Ada tali besi yang tergantung di atasnya. 10 dari 13 tali besi itu meledak, seolah-olah terkoyak dan meledak berserakan di seluruh blok kereta bawah tanah. Banyak penjara berdiri di antara balok-balok besi, tidak berani menyentuh pecahan tali besi. Kakak senior, saat melihat kedatangan Xian, Kato berteriak penuh semangat. Apa yang kamu temukan? Xian mengerutkan kening. Itu dia, dialah yang dipenjara. Kato gemetar, wajahnya sangat terkejut. Siapa? Xian bertanya dengan santai tanpa menjawab sejenak. Orang yang kuwarisi adalah dia. Aku yakin. Kato menarik napas dalam-dalam, tali besi yang putus dan platform batu kristal es diledakkan oleh kekuatan kekacauan, aku 100% yakin. Pelawak merasa ngeri. Feng Ke, Jienong, Barret, dan Russell tercengang. Apakah itu benar-benar dia? Mata Xian bersinar karena tidak percaya. Mengangguk berulang kali, wajah Kato tampak sedikit garang, orang pembawa sial, siapa yang begitu jahat? Dia dipenjara di sini dan dibiarkan menderita siksaan seperti itu. Altar jiwa ditekan dan tidak dibiarkan berputar sejenak. Daging, darah, dan esensi tubuh dewa diserap oleh tali besi. Itu juga ditembus oleh kekuatan dingin yang ekstrim, ini adalah penyiksaan yang tidak manusiawi. Kato menerima warisan dari orang itu, dan jauh di lubuk hatinya, dia sudah menganggap orang itu sebagai tuannya. Tiba-tiba, dia mengetahui bahwa seseorang telah memenjarakan dan menyiksanya entah sudah berapa tahun. Kato merasakan hal yang sama dan berharap dia bisa mengetahui pelakunya dan membiarkan dia mengalami hal ini juga. Setelah mendengar apa yang dia katakan, wajah Xian menjadi dingin, dan dia melihat ke berbagai tempat kurungan dengan ekspresi marah di wajahnya. Orang yang menciptakan semua ini menggunakan metode yang sangat kejam untuk menekan altar jiwa orang yang dipenjara. Mereka menggunakan loh batu sebagai fondasinya, menggunakan tali besi untuk menembus tulang tubuh dewa, dan menggunakan platform batu kristal es untuk menyerang kekuatan, cuaca yang sangat dingin, membuat manusia dia tidak dapat bertahan hidup atau mati, dan menanggung rasa sakit dan siksaan yang tak terbayangkan di dunia. Setelah dipenjara, itu berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tidak akan pernah berhenti sampai energi tubuh dewa habis. Meskipun dia belum pernah melihatnya secara langsung, setiap kali dia memikirkan adegan masa lalu, Xian merasa kedinginan dan dipenuhi amarah yang luar biasa. Dia mirip dengan Kato karena dia secara tidak sadar menganggap pemilik cincin pola darah sebagai tuannya anggota keluarganya sendiri dan para tua-tua majikannya. Penatua dipenjara dan disiksa entah berapa tahun. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Pria itu melepaskan diri. Tali besi dan platform kristal es hancur berkeping-keping. Dia pasti meledak dengan kekuatannya sendiri. Sungguh orang yang menakutkan. Sayang sekali dia masih terjatuh. Altar jiwa runtuh di alam mati yang sunyi. Hei! Kato menggosok tangannya kesakitan dan berkata dengan marah, jika aku tahu siapa orang itu, dia pasti akan menderita siksaan serupa. Dan kematian adalah tidak pernah sembrono. The Desolate Death Realm terhubung ke tanah terlarang dan seharusnya berada di dekatnya. Namun, ada jalan keluar lain ke Desolate Death Realm. Kato, kamu beruntung. Kamu pasti tidak akan bisa lewat sini. Kalau tidak, tidak hanya akan bisa lewat sini, sulit bagimu untuk mencapainya, tetapi kamu akan mati. Russell menghela nafas. Tentu saja, jika aku bisa menerobos dari sini, aku tidak akan terjebak dalam formasi ilusi, Kato mendengus dingin dan berkata dengan sopan. Russell mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah Kato menerobos ke alam Dewa Sumber, misteri kekacauan benar-benar berada di jalur yang benar. Meski terobosan tersebut tidak bertahan lama, aura berbahaya yang dikeluarkan darinya bahkan lebih menakutkan daripada Russell, Jienong, dan Barret. Karena keduanya berada di alam Dewa Sumber, kepercayaan diri Kato meroket. Dia tahu bahwa kekuatan rahasianya sangat menakutkan, dan dia tidak lagi berhati-hati dengan kata-katanya. Di antara semua orang, kecuali Xian, yang masih dengan tulus menghormati, dia tidak lagi meremehkan siapapun. Termasuk Feng Ke. Kato, tahukah kamu di negara bagian mana orang yang kamu warisi itu berada? Aku punya tebakan, tapi aku tidak yakin, Jester bertanya dengan serius. Saya tidak tahu. Altar jiwanya runtuh, hanya menyisakan jejak murni dari merek rahasianya. Jika tidak,
Saya tidak akan tersesat dalam kultivasi saya. Karena merek rahasianya tidak lengkap, saya tidak dapat menggunakan kekuatannya sebelumnya. Rahasianya benar-benar terungkap. Kato menggelengkan kepalanya. Jester, apa tebakanmu? Feng Ke mengerutkan kening. Jester adalah seorang alkemis dengan reputasi sangat tinggi di kota Tianpu. Dia mempelajari buku-buku kuno dan mengetahui banyak rahasia kuno. Feng Ke sangat menghargai penilaiannya. Jienong dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Wajah Jester bergetar, matanya penuh kekaguman, dia menamparkan mulutnya, dan berkata dengan nada kering jika aku mengatakannya, kamu mungkin mengira aku gila. Tidak, Feng Ke menggelengkan kepalanya. Si Yan juga menatapnya, katakan padaku, pengetahuanmu semua orang bisa mempercayainya. Jester tersenyum pahit, setelah saya datang ke sini, saya menemukan bahwa pengetahuan saya sangat dangkal. Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda pendapat saya. Jangan menertawakan saya hanya penilaian saya sendiri. Banyak hal yang hanya perasaan. Saya bisa tolong beri saya alasan yang kuat, jadi jangan bertanya lebih lanjut, karena saya tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Berhentilah bertele-tele dan bicaralah dengan cepat. Feng Rao mendesak dengan tidak sabar, merasa bahwa Jester agak aneh hari ini. Kalian semua telah memperhatikan bahwa ada 32 tempat pemenjaraan di sini. 20 di antaranya dibentuk oleh 11 loh batu, 10 dibentuk oleh 12 loh batu, dan hanya 2 yang dibentuk oleh 13 loh batu. JST mengambil dalam-dalam menghela nafas dan berkata dengan nada gemetar, saya pernah membaca sebuah buku kuno yang tidak lengkap, dan di dalamnya dikatakan sesuatu. Dikatakan bahwa di zaman yang sangat kuno, ras yang mengaku sebagai dewa tampaknya memiliki alam yang berbeda. Mengambil tablet batu sebagai simbol dari alam, yaitu tablet batu yang melambangkan alam. Apa maksudmu? Russell bingung dan tidak tahu kenapa. Alam kita dibagi menjadi diperoleh, bawaan, manusia, 100 kalpa, status, nirwana, surga, paranormal, dewa sejati, raja dewa, dewa sumber, dewa virtual, dan dewa primordial, totalnya ada 13 tingkat. Mari kita begini lusa adalah 1 loh batu, dan menembus seluruh level dan menjadi 2 loh batu berarti Anda telah memasuki dunia bawaan, dan mereka meningkat secara berurutan. Setiap kali Anda menembus seluruh level, Anda akan menambahkan sebuah tablet batu. Jester menjelaskan dengan hati-hati. Semua orang benar-benar tercengang, menatapnya dalam diam, bahkan tidak bernapas. Ada 13 loh batu di sini. Jika seseorang benar-benar dapat mengukur wilayahnya berdasarkan loh batu, dia harus dipenjara. Seharusnya Jester tidak bisa melanjutkan. Si Yan terkejut dan menyelesaikannya untuknya. Dengan tekadnya, dia sangat ketakutan hingga dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ya, menurut loh batu, alam orang yang dipenjara seharusnya adalah alam dewa permulaan. Jester lemah, wajahnya pucat, dan keringat di dahinya terlihat, dewa permulaan. Puncak dari alam yang kita kenal. Dia memilikinya. Orang kuat abadi yang dapat menghancurkan kekuatan bintang kehidupan hanya dengan satu gerakan hanya ada pada tingkat leluhur para dewa yang belum pernah dilihat secara langsung oleh siapapun. Banyak orang yang duduk, matanya kosong, seolah ketakutan, dan hanya bisa terengah-engah. Keempat raksasa Feng Ke gemetar dan mata mereka kusam. Si Yan juga linglung, sedikit keluar dari tubuhnya, dan sangat terkejut dengan spekulasi Jester. Jika kesimpulan alkemis Jester benar, itu berarti 2 dewa primordial, 10 dewa virtual, dan 20 dewa asal dipenjara di sini. Apa konsep ini? Apalagi dewa pertama, kekuatan dewa palsu mana pun sudah cukup untuk menyapu seluruh wilayah bintang api. 10 dewa virtual dan 2 dewa primordial, kekuatan-kekuatan ini sungguh menghancurkan bumi dan melampaui batas imajinasi semua orang. Oleh karena itu, seluruh kelompok benar-benar tercengang dan berdiri di sana tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, Jester akhirnya berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya, tentu saja, aku hanya membayangkan semuanya, dan aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi jika itu benar, bagaimana seharusnya mereka yang memenjarakan orang-orang kuat itu? Laki-laki pantas mati. Tajam. Ekspresi semua orang gemetar, dan mereka terkejut lagi. Cih, nyala api terbang dari kejauhan, berubah menjadi seberkas cahaya dan melewati sisi mata Si Yan, bergegas ke platform kristal es tempat Kato berada, dan menghilang dalam sekejap. Orang-orang yang mengalami keterkejutan besar sangat menyadarinya, dan mereka semua menunjukkan ekspresi perhatian, dan mata mereka menunjukkan makna bertanya-tanya. Si Yan tersenyum ringan, platform batu kristal es di sini mengandung kekuatan dingin yang ekstrim, yang merupakan tonik untuk si kecilku. Semua orang sudah tahu betapa hebatnya dia dan sudah terbiasa dengan hal itu. Mereka mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Si Yan, peta bintang itu apakah itu menandai arah baru? Pada saat ini, Feng Ke mau tidak mau bertanya. Dia tidak meminta Si Yan untuk menyerahkan peta bintang itu, dia punya peta bintang.
Biarkan aku melihatnya. Dia mengerutkan kening dan mengeluarkan peta bintang dari lengan bajunya. Saat dia hendak memeriksanya, wajahnya membeku. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Apa yang terjadi? Murid Russell menyusut. Altar jiwa di penjara di sini. Jika Anda ingin memeriksa logo peta bintang, Anda harus menggunakan energi altar jiwa, jadi saya tidak bisa membedakan rute baru. Petakan ke Liao Fengke, apakah Anda ingin mencobanya? Fengke mengambil peta bintang, memejamkan mata dan merasakannya, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Memang benar kita tidak dapat menjelajahi rahasia peta bintang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seru Jienong sedih, jika kita tidak dapat mencari di peta bintang dan tidak menemukan pelayaran baru, bagaimana kita bisa pergi ke medan bintang baru? Mungkin, kita hanya bisa kembali ke tempat kita datang. Untuk pergi ke susunan ajaib. Saya pikir ada formasi hantu di sekitar area terlarang ini. Selama Anda pergi dari sini, Anda akan bergegas ke dalam formasi hantu. Fengke merenung sejenak, lalu menatap Xian, bagaimana menurut Anda? Mungkin, tapi aku harus menunggu sebentar sampai si kecilku menyelesaikan suplemennya. Xian mengangkat bahu dan berkata dengan ekspresi tenang, jika ada yang tidak bisa menunggu, kamu bisa pergi dulu. Wajah semua orang menjadi gelap. Tanpa dia yang memandu jalannya, begitu mereka memasuki kembali susunan ilusi, semua orang akan tersesat lagi. Meskipun Fengke berada pada level tinggi, sayang sekali dia tidak mengetahui arti sebenarnya dari bintang-bintang, jadi begitulah adanya sulit mengingat simbol-simbol di peta bintang. Tanpa Xian yang memimpin, tidak ada yang berani mengatakan dengan percaya diri bahwa dia dapat menemukan bidang bintang baru, jadi dia tidak ingin pergi untuk saat ini. Meskipun semua orang tidak senang, mereka hanya bisa tinggal dan menunggu, dan tidak ada seorang pun berani pergi dulu. Sayang sekali level kita masih terlalu rendah. Kalau tidak, kita mungkin bisa memecahkan misteri di sini. Setidaknya, kita juga bisa mendapatkan manfaat dengan memeriksa pola kuno di bebatuan. Jester menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan penyesalan. Meskipun dia telah mencapai alam dewa asal dan mengetahui rahasia formasi, dia tidak dapat memvisualisasikan keterikatan batu untuk waktu yang lama. Jika tidak, jiwanya akan kelelahan dan lemah, dan dia tiba-tiba akan jatuh ke dalam ilusi. Suara mendesing. Raungan keras tiba-tiba terdengar, dan sosok tiba-tiba muncul dari pintu masuk area tempat mereka pertama kali tiba. Warna Feng tiba-tiba berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia adalah yang terkuat dari 3 kekuatan besar. Semua orang kaget, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka semua gelisah, seperti burung yang ketakutan, tiba-tiba meledak dan ingin melarikan diri. Barret, Russell, dan Jenon tidak bisa tetap tenang, dan mata mereka menunjukkan sedikit kepanikan. Bukan hal yang buruk untuk bertemu di Ying Er. Xian berbisik pelan, dengan ekspresi tenang, seolah dia tidak khawatir sama sekali. Ketika banyak penjara gelisah, mereka semua memandangnya dengan kaget ketika mendengar apa yang dia katakan, tidak tahu apa yang dia maksud. Feng Rao tertegun sejenak, lalu bereaksi terlebih dahulu, wajahnya terangkat, dan dia berteriak, altar jiwa kita di penjara, dan seharusnya sama. Tidak ada yang bisa mengungkapkan rahasianya, dan hanya bisa menyerang dengan kekuatan yang terkandung di dalamnya tubuh dewa. Kita belum tentu menderita, setidaknya kita memiliki lebih banyak orang. Mata semua orang tiba-tiba berbinar. Wajah Russell garang, sudut mulutnya dipelintir menjadi sudut yang kejam, dan dia terkekeh. Ya, kita tidak perlu takut pada mereka di sini, ini mungkin kesempatan. Wajah Feng berubah dingin dan serius, dan dia menggerakkan lehernya, dan terdengar suara berderak di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia sedang menstimulasi kekuatan tubuh dewanya. Kita benar-benar tidak perlu takut. Ketika para predator mendengar apa yang mereka katakan, masing-masing tubuh dewa mereka memancarkan aura berdarah dan kejam, dan mata mereka melonjak dengan niat bertarung. Tidak hanya mereka menjadi tenang dan tidak melarikan diri dengan tergesa-gesa, mereka juga perlahan mendekat ke arah tersebut dari pendatang itu. Mereka bisa dikatakan sebagai kekuatan paling militan di Flame Star Territory. Mereka hidup menjilat darah dari ujung pisau dan tidak takut berperang, mereka sangat bersemangat untuk bertarung sampai mati. 3 kekuatan besar telah menekan mereka. Selama bertahun-tahun, mereka sering mengirim orang-orang kuat untuk membersihkannya. Mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap ketiga kekuatan ini keras. Mereka yang memiliki alam maju, bahkan jika mereka tidak dapat menggunakan misteri kekuatan, tidak dapat dengan mudah bersaing dengan kekuatan tubuh dewa. Ingat, Anda harus menggunakan taktik laut manusia. Kita banyak sekali kita akan gigit mereka. Jika tidak, gigit mereka. Kami sangat beruntung, karena altar jiwa dilarang, dan kesenjangan di dunia dapat diisi dengan jumlah orang. Setiap orang harus memanfaatkan kesempatan ini dan menghabisi orang sebanyak mungkin. Feng sangat rasional dan mengetahui keuntungan dan kerugian dari pihaknya sendiri. Dia tahu bahwa hanya dengan mengandalkan keuntungan dari banyak orang dia dapat benar-benar menimbulkan kerusakan besar pada lawannya. Semua orang setuju sambil mengaum.
Ribuan penjara dari semua kekuatan berkerumun seperti segerombolan belalang, mengelilingi area di mana 3 kekuatan besar turun. Tidak lama kemudian, kami sampai di pemberhentian pertama. Di sana, Bitian, Li Yuefeng, dan Ogudo masih melihat keajaiban di sini dengan kaget, dengan ketakutan di wajah mereka. Ketika 3 kekuatan besar memasuki area terlarang, totalnya ada ratusan orang. Namun, setelah banyak konsumsi dan menghabisi banyak orang di area terlarang, saat ini hanya ada lebih dari 100 orang semuanya elit. Di kamar dagang Jiuxing, Fan He, yang berpakaian hijau dan berpenampilan kuno, kurus dan sedikit mengernyit, dan berkata dengan tenang para penjara datang. Orang pembawa sial, wajah Takumi dingin. Altar jiwa tidak bisa berputar. Rahasiaku terikat. Bahkan kekuatannya tidak bisa dipadatkan. Mungkinkah aku hanya bisa menggunakan tubuh dewaku untuk bertarung 1 lawan 1? Tangan. Ups. Mereka semua memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Ketika mereka mendengar kata-kata Fan He, mereka semua menyadari bahwa para penjara pasti mengetahui keajaiban tempat ini dan apa niat mereka. Lawan memiliki jumlah orang yang lebih banyak. Jika kita bertarung secara normal, kita dapat dengan mudah menghabisi mereka dengan memanfaatkan wilayah kita. Tapi sekarang, kita hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuh dewa, yang agak rumit, juga mengalami sakit kepala. Sederhana saja, bunuh pemimpinnya. Selama keempat raksasa itu mati, menurutku predator tidak akan bertahan lama. Tanpa ada yang mengarahkan dan mengirim, mereka tidak dapat memanfaatkan keunggulan jumlah, dan mereka pasti akan dikalahkan. Bitian berkata dengan tenang. Fan He mengangguk dan berkata dengan tenang, ikuti saja metode Komandan Bitian. Aku akan menghabisi Feng Ke dulu sebentar, lalu Russell, Jienong, dan Barret, kalian akan memperlakukan mereka secara terpisah. Bahkan alam dewa asal tingkat kedua, jika kamu hanya mengandalkan kekuatan tubuh sucimu, kamu tetap akan menang. Ingatlah satu hal dan jangan menunda terlalu lama. Setiap orang adalah orang yang sangat cerdas, dan mereka semua memahami arti kata-kata Fan He, dan mau tidak mau mengangguk pada saat yang sama untuk menunjukkan pemahaman mereka. Segera, para penjara menyerbu masuk, mengelilinginya dari semua sisi, mengaum ke langit dengan ekspresi ganas, meningkatkan momentum mereka, dan kekuatan di tubuh dewa meledak. Semakin tinggi alam, semakin kuat kekuatan yang terkandung dalam tubuh dewa. Peningkatan alam tidak terlepas dari penempaan tubuh dewa. 3 kekuatan utama berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal jumlah, tetapi ada banyak master, dan kekuatan tubuh dewa juga lebih tinggi. Selama mereka tidak terjebak dalam jangka panjang perang yang memakan waktu, belum tentu bisa dikalahkan. Si Yan, Bitian tiba-tiba berteriak keras. Dia menatap orang di depan predator dan mengerutkan kening dalam-dalam. Jangan terobsesi dengan itu. Ikutlah denganku sekarang dan aku akan membuatmu tetap aman. Hingga saat ini, dia masih ingin memenangkan hati Si Yan dan tidak ingin terlalu merusak kulitnya. Saya menghargai kebaikan Panglima Besar. Hanya saja sumpit yang diberikan oleh senior Feng Ke lebih berat. Maafkan saya, Si Yan menyeringai. Apakah kamu Si Yan? Fan He mendengus dengan wajah dingin, anak muda memiliki kualifikasi yang baik, tapi sayang dia tidak tahu bagaimana menghargai orang lain. Sepertinya tidak ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Saat dia berbicara, ada suara gemuruh di sekujur tubuhnya. Tubuh sucinya sepertinya membengkak, dan tiba-tiba tangannya melebar. Tangannya benar-benar berbentuk batu sebening kristal, dan fluktuasi energi di dalamnya sangat bergejolak. Klik, klik, klik. Ada suara berderak di persendiannya, dan tubuh dewanya secara paksa diangkat beberapa inci. Tubuh dewa kurus itu menjadi sangat tinggi. Dia menginjak tanah dengan keras, dan batu keras di bawah kakinya meledak menuju bergegas dari arah Si Yan. Di sini, altar jiwa di penjara dan tidak dapat menampilkan rahasia kekuatan, tetapi Fan He menjadi yang terdepan hanya dengan mengandalkan kekuatan ledakan dari tubuh dewanya. Dia berteriak keras dan membidik Si Yan, menatap Si Yan, tapi Si Yan tahu bahwa target Fan He bukanlah dia. Tapi itu Feng Ke di sampingnya. Tangkap pencurinya dulu, tangkap rajanya dulu. Fan He memikirkan ide ini, dan mencoba menghabisi Feng Ke terlebih dahulu, sehingga para penjara akan jatuh ke dalam kekacauan tanpa pemimpin. Namun, Fan He pasti salah menilai kekuatan yang dapat digunakan tubuh Dewa Si Yan di area di mana altar jiwa di penjara. Hei hei, Si Yan tersenyum rendah, wajahnya menjadi dingin, dan gelombang energi dari tubuh sucinya menyebar, dan lingkaran cahaya merah darah segera menyelimuti dirinya. Kekuatan darah Ibel 15 abadi langsung dilepaskan. Dalam sekejap, tubuh Dewa Si Yan sepertinya berlumuran lapisan darah merah. Di bawah kondisi altar jiwa tidak dapat digunakan, kekuatan jahat negatif dan darah Ibel 15 undead tidak terpengaruh diaktifkan, dan efektivitas tempur menjadi naik 2 kali. Misteri kematian dan ruang membutuhkan kekuatan esensi, dan misteri bintang membutuhkan kekuatan bintang. Dalam keadaan terkurung di altar jiwa, esensinya dan kekuatan bintang terikat, dan mereka sirkulasi dibatasi, sehingga sulit mengerahkan tenaga. Namun,
Kekuatan jahat negatif di titik akupuntur dan kekuatan bergelombang dan kekerasan yang berasal dari darah Ibel 15 undead tidak terpengaruh oleh kupu-kupu altar jiwa, dan tidak perlu dirangsang oleh misteri, jadi secara alami mereka tidak terpengaruh. Dengan premis ini, di platform pengurungan jiwa, kekuatan tempurnya melampaui Feng ke dalam semua aspek. Fan He sepertinya telah menjadi manusia batu giok, dengan tubuhnya tertutup kristal dan tangannya seperti batu giok. Bercahaya, badan jernih, bahkan pembuluh darah di punggung tangan pun terlihat jelas. Bang bang bang. Suara tajam seperti dislokasi sendi terus keluar dari tubuh Fan He. Tanpa menggunakan kekuatan rahasianya, dia masih menunjukkan kekuatan ledakan yang dahsyat. Ledakan. Seperti meteor yang menembus langit, Brahma Crane adalah satu-satunya yang terbang dengan kekuatan tubuh dewanya. Dia sangat cepat dan tiba di depan Xi Yan hampir seketika. Namun, targetnya jelas bukan Xi Yan. Seolah menghadapi musuh yang tangguh, Feng Ke tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kelilingi dia. Banyak predator hantu hijau berkerumun dan berubah menjadi bayangan untuk menghentikan Fan He. Ekspresi Fan He tenang, dan tidak ada gelombang di matanya, dia sangat tenang. Tubuh dewanya bergerak maju mundur, dan kedua lengannya yang seperti batu giok meliuk-liuk seperti ular. Begitu tangan kristal gioknya menyentuh seseorang, seperti pedang tajam, itu langsung menembus tubuh orang yang menghalanginya. Uff, uff, tubuh dewa pemangsa hantu hijau segera tertusuk lubang darah, tidak mampu menghentikannya sejenak. Tubuh dewa itu meledak dan hancur, dan potongan daging berdarah tergagap. Melewati kabut darah, mata Fan He kusam, dan tubuh dewanya seperti pisau tajam, tidak bisa dihancurkan. Tubuh daging dan darahnya terkoyak di bawah pukulan lengannya, dan mati secara tragis seketika. Dalam sekejap mata, di mana dia lewat, ada 7 mayat yang tersisa, tidak ada satupun yang utuh. Fan He sangat ingin menghabisi Feng Ke, tanpa ragu-ragu, seperti seberkas cahaya, merajalela, memanen pemblokir di sepanjang jalan satu persatu, semakin dekat ke Feng Ke. Banyak predator hantu hijau tampak ketakutan, dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mundur selangkah pun meskipun mereka tahu mereka akan mati, mereka tetap bergegas ke arahnya, tidak takut mati, seperti ngengat yang terbang ke dalam api momen masa muda. Para penjara adalah orang-orang yang paling penuh kasih sayang. Mereka yang mengikuti Feng Ke telah lama menjual nyawanya kepada Feng Ke. Kata-kata Feng Ke adalah kebenaran abadi bagi mereka. Meskipun mereka tahu mereka mungkin akan terbunuh seketika, mereka tetap tidak takut dan bergegas masuk dengan gila-gilaan. Di tengah kerumunan, Fan He tampak seperti monster batu giok yang mencekik segalanya. Cahaya kristal mengalir ke seluruh tubuhnya, dan energi emas keluar dari jari, lutut, dan lengannya. Tubuh dewa masing-masing penjara terkoyak seperti potongan tahu. Mereka hanya bisa menghentikannya sesaat dan tidak bisa menimbulkan masalah lagi baginya. Fan He sangat dekat dengan Feng Ke. Xi Yan berada di samping Feng Ke, wajahnya dingin, dan matanya perlahan menunjukkan sedikit darah. Minum. Feng Ke menundukkan kepalanya dan meraung, raungan menggelegar datang dari tubuh dewanya, dan rambut panjangnya terlepas dari rambutnya, tanpa angin, dan wajahnya sangat tegas. Fan He, kamu dan aku berselisih satu sama lain. Kilat Feng Ke menyambar dan guntur berguncang, dan dia akan bergegas. Biarkan aku yang melakukannya. Pada saat ini, Xi Yan, yang diam, tiba-tiba berbisik dan berbalik kamu berurusan dengan orang lain dan bertanggung jawab atas keseluruhan situasi. Fan He menyerahkannya padaku untuk menanganinya. Feng Ke tampak tercengang. Xi Yan. Feng Rao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, matanya yang indah dipenuhi ketakutan dan kegelisahan, jangan berani. Xi Yan memiringkan kepalanya dan tersenyum cerah, menunjukkan kegilaannya, tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya. Begitu dia selesai berbicara, aura jahat berdarah naik ke langit. Tubuhnya merah dan berlumuran darah, matanya kasar dan gila, dan gelombang Peng Pei yang tak terkendali meledak di tubuhnya, berubah menjadi massa tebal, darah, dan dia bergegas menuju Fan He berkata, orang tua, kamu semakin tua. Jika kamu tidak menggunakan energi mistik, kamu tidak akan bertahan lama. Menyerang hati musuh terlebih dahulu selalu menjadi kebijakannya. Pada saat serangan kekerasan terjadi, kata-kata kasarnya meledak seperti rentetan, setelah hidup bertahun-tahun, misterinya secara alami sangat indah, tetapi bagaimanapun juga, Anda sudah terlalu tua. Tentu saja, temperamen tidak sebaik yang dilakukan anak muda, Anda tidak bisa melakukannya. Telapak tangan berdarah, membawa aura haus darah, keputusasaan, dan kegilaan yang kuat, melonjak seperti air pasang, menutupi Fan He dari jauh. Tanda kematian. Tanda kematian yang diaktifkan oleh kekuatan negatif tidak memerlukan kombinasi kekuatan dan misteri, dan tidak bergantung pada pergerakan jiwa, begitu muncul, akan menjadi seperti gunung darah dan lautan mayat sangat mengerikan. Segel kematian sangat menindas dalam kehampaan, dan terdengar suara cici di udara. Bau darah dan nafas haus darah, keputusasaan, dan kegilaan muncul pada saat yang bersamaan langit seperti darah kental. Warna Fan He berubah ngeri,
dan matanya yang tenang menunjukkan sedikit keterkejutan. Bahkan ketika dia mencapai surga ketiga dari dewa asal, altar jiwa di penjara. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki yang hanya memiliki surga ketiga dari Raja Dewa masih dapat menggunakan kekuatannya? Inilah yang dia tidak mengerti. Setelah ragu-ragu sejenak, Fan He segera mendapatkan kembali ketenangannya dan tersenyum dengan tenang. Anak muda, pernahkah kamu mendengar bahwa kamu tumbuh lebih kuat seiring bertambahnya usia? Bang bang bang. Tulangnya retak terus-menerus, dan seluruh tubuh Fan He menunjukkan lingkaran cahaya kemasan. Dia telah menguasai misteri emas, dan dengan kekerasan dan ketajaman tubuh dewa, tubuhnya seperti tombak emas, menusuk Suan dengan tajam, energi emas. Ia sekuat tombak atau pedang, sangat tajam. Bang! Tombak emas menembus sidik jari yang berdarah, dan darah berceceran. Kekuatan emas dan batu giok bertabrakan, memperlihatkan tirai cahaya terang. Cahayanya menghilang, dan pakaian Fan He semuanya robek, dan pelindung sinar ikan emas yang pas muncul, menutupi seluruh tubuh, melindungi seluruh tubuh dari percikan darah. Si Yan seperti binatang buas berdarah, pupil darahnya penuh dengan emosi kekerasan dan pembunuhan, tubuh ilahinya berwarna merah darah, roh jahat yang kejam melilit tubuhnya seperti kuda, berputar seperti naga dan ular, cahaya jahat adalah meludah dari pinggang dan perutnya, hehe berbisik Senran tersenyum tegas, mengumpulkan kekuatan lagi, dan menyerang ke depan lagi. Bang bang bang, kemanapun tubuh dewanya lewat, batu besi di bawah kakinya meledak, dan kerikil terciprat ke udara, berubah menjadi lapisan bubuk batu yang tidak jatuh. Didorong oleh kekuatannya, itu menutupi Brahma Kren dalam kabut abu-abu. Fan He mengerutkan kening dan melihat sekeliling dengan tenang. Saat ini, pertarungan antara predator dan tiga kekuatan besar sudah berlangsung seperti api. Ada banyak master dari tiga kekuatan utama, di antaranya Ogudo, Bitian, Li Yuefeng dan lainnya semuanya berada di dewa asal tingkat kedua. Tubuh ilahi mereka halus dan kuat, dan mereka memiliki kekuatan tak terbatas bahkan tanpa menggunakan rahasia. Namun, setiap pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sumber dikelilingi oleh setidaknya 100 perampok, bergegas menghabisi mereka tanpa takut mati. Kekurangan kekuatan mereka gantikan dengan jumlah. Para predator tidak dirugikan dengan mengandalkan jumlah mereka. Sebaliknya, setelah pertempuran berlarut-larut, ketika Ogudo dan yang lainnya menghabiskan terlalu banyak kekuatan, akan sulit untuk tetap tidak bisa dipatahkan, pada akhirnya, kemungkinan besar mereka akan kelelahan hingga mati. Situasinya tidak optimis. Fan He menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang kita tidak bisa membuang waktu. Aku pikir juga begitu. Suara Si Yan meledak seperti guntur, dan aura berdarah dan kekerasan tiba-tiba melonjak seperti awan berwarna darah. Di dalamnya, dia tampaknya telah menjadi Ibel 15 di api penyucian. Dari setiap celah, garis-garis darah pucat tiba-tiba terbang keluar sama jahatnya dengan mereka sangat jahat. Pada saat yang sama, Si Yan menembakkan api dari platform spiritual di awan berwarna darah. Setiap api adalah sejenis api surgawi. Bentuk kehidupan unik ini memiliki bentuk jiwa yang khusus dan tidak terikat oleh platform pengurungan jiwa sama sekali, dan kekuatannya tidak terpengaruh sama sekali. Api pemakan jiwa 9 Har, api mayat Bijue, api sejati Suzaku, api hantu Yinling, api inti bumi, dan api guntur penghancur dunia adalah 6 jenis api langit dengan atribut berbeda sayap ekor yang cerah, mengalir dalam arus manusia. Ketika seorang pejuang dari tiga kekuatan utama dipenjara di altar jiwa dan tidak dapat melepaskan kekuatan rahasianya, begitu dia menjadi sasaran api langit, dia akan segera merasa sangat malu langsung dicurahkan. Memasuki lautan kesadaran, melenyapkan semua altar jiwa. Begitu api langit keluar, pertempuran yang awalnya berimbang tiba-tiba berubah menjadi situasi sepihak. Belum lagi mereka yang berada di alam Raja Dewa, bahkan mereka yang telah mencapai alam dewa asal seperti Ogudo berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan di bawah naungan api langit. Fan He, yang masih bersiap untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat, menunjukkan kepanikan untuk pertama kalinya ketika dia melihat perubahan situasi yang mengejutkan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak mundur sekarang. Di platform pengurungan jiwa, altar jiwa terikat, dan kekuatan rahasia tidak dapat digunakan. Tiga kekuatan utama bukanlah tandingan api langit. Teriakan keras Fan He membangunkan banyak orang kuat dari tiga kekuatan besar. Tanpa ragu-ragu, bahkan Fan He, yang hendak menyerang dengan seluruh kekuatannya, menghentikan serangannya untuk sementara, mundur karena terkejut, dan kembali ke jalur semula. Ogudo dan kelompoknya tidak berani tinggal lebih lama lagi. Terlepas dari kenyataan bahwa bawahan mereka terbunuh, mereka mundur dengan kecepatan yang sangat tinggi dan langsung kembali ke pusat formasi ilusi dari platform kurungan jiwa. Pertarungan sengit yang awalnya benar-benar terbalik karena munculnya api langit, dan berakhir dengan tergesa-gesa. Di platform pengurungan jiwa, hampir setengah dari mayat dari tiga kekuatan besar tertinggal. Setiap mayat mati dalam keadaan yang berbeda. Entah tubuh dewa terbakar, atau altar jiwa meledak, atau hangus oleh petir terbunuh oleh Skyfire dalam waktu singkat. Para penjara juga tewas secara tragis,
Namun dibandingkan dengan 3 kekuatan besar, jumlahnya jauh lebih kecil. Mereka semua dibunuh seketika oleh Fan He, Ogudo dan lainnya. Pertarungan yang awalnya brutal menjadi sedikit anti-klimaks dan berakhir dengan tergesa-gesa. Semua orang sedikit terkejut dan terlihat sedikit terkejut. Gugusan api berkobar di dalam jiwa terlarang, menggambar garis api yang indah dan megah, secara bertahap berkumpul dan berdiri di samping Xian. Matanya berangsur-angsur kembali ke warna normalnya, dan ekspresi Xian tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan. Dia tidak melihat ke arah Feng Ke dan yang lainnya yang perlahan mendekat. Dia menyipitkan matanya dan menatap tablet batu di depannya. Pola seperti bunga yang diukir di batu itu tampak menjadi semakin halus. Kematian tragis dari 3 kekuatan besar dan penjara tidak memiliki sedikit pun energi yang mengalir padanya. Ketika semua orang bertempur, aura kematian dari kematian tragis itu berubah menjadi benang abu-abu dan secara bertahap bergabung menjadi tablet batu, yaitu Xian. Bunga-bunga aneh di batu itu awalnya hanya berpola, tetapi sekarang begitu halus dan indah, seolah-olah menjadi hidup, dan bahkan memiliki warna-warna cerah. Tali besi di tengah batu bersinar dengan cahaya kristal yang redup, tanpa karat, seolah-olah telah tersapu, dengan sedikit aliran energi. Banyak dari mereka yang meninggal secara tragis, dengan potongan daging dan darah jatuh ke tali besi. Seluruh inti daging dan darah telah terkuras habis, hanya menyisakan kulit kering telah disedot hingga kering. Batu yang dibalut pola bunga aneh itu perlahan-lahan menunjukkan kilau yang indah, seperti mulut besar yang terbuka. Ada yang tidak beres. Xian berbisik. Mengikuti tatapannya, semua orang juga melihat pola bunga yang melilit batu. Mata Jester, sang ahli alkimia, bersinar terang, seolah-olah dia sedang berusaha keras untuk mengingat sesuatu, wajahnya gemetar, sedikit rasa takut dan kegelisahan yang tulus. Tugu batu setinggi 100 meter itu berdiri tegak, dan bunga aneh yang muncul di tengahnya hanya menempati sebagian kecil dari tugu batu tersebut, namun menarik perhatian semua orang. Bunga aneh itu begitu terang dan cerah sehingga seolah-olah tumbuh di atas loh batu dan mencoba melepaskan diri dari loh batu itu. Fluktuasi yang sangat aneh perlahan-lahan datang darinya. Bang bang bang. Tali besi yang menghubungkan bunga Ibel 15 tiba-tiba meledak, dan serbuk besi yang hancur berubah menjadi titik cahaya besi dan tenggelam ke tengah bunga Ibel 15. Jester mengubah warnanya karena terkejut, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak bunga setan neraka. Itu bunga setan neraka. Semua orang terkejut dan tanpa sadar menatapnya, dengan ekspresi bertanya di wajah mereka. Xian mengerutkan kening dalam-dalam, Jester, tolong jelaskan dengan jelas. Tahukah kamu alasan mengapa 3 orang yang kamu minta aku sembuhkan memiliki bunga Ibel 15 penghisap roh? Jester menarik napas dalam-dalam, ekspresinya sangat jelek. Xian menggelengkan kepalanya, bagaimana aku tahu? Bunga Ibel 15 penyerap jiwa berevolusi dari bunga Ibel 15 dunia bawah, tapi ia telah lama kehilangan sifat Ibel 15 dari bunga Ibel 15 dunia bawah. Keanehan dan kejahatan telah dilemahkan berkali-kali. Bunga Ibel 15 penyerap jiwa telah dibudidayakan sampai ekstrim. Dikatakan bahwa itu bisa berubah menjadi bunga Ibel 15 dunia bawah, bahkan sulit bagi saya untuk mengetahui apa yang begitu indah tentangnya. Saya hanya tahu bahwa bunga Ibel 15 neraka ini pasti tidak dimiliki oleh Raging Flame Star wilayah. Saya hanya melihat kemunculannya di gulungan kuno. Yang ada di tablet batu seharusnya adalah bunga Ibel 15 neraka. Jester berkata dengan gelisah. Kamu tidak tahu keajaibannya. Lalu apa yang kamu takutkan? Feng kebingung. Bukankah bunga Ibel 15 penyerap jiwa itu menakutkan? Tahukah kamu betapa menyedihkannya orang-orang yang dibungkus oleh bunga Ibel 15 penyerap jiwa? Jester tersenyum pahit, bunga Ibel 15 dunia bawah adalah nenek moyang dari bunga Ibel 15 penyerap jiwa. Bunga Ibel 15 penyerap jiwa hanya memiliki sebagian dari bunga Ibel 15 dunia bawah. Itu hanya sebuah karakteristik, tapi sangat menakutkan, apalagi bunga Ibel 15 neraka. Feng terkejut. Saat semua orang berbicara, tablet batu itu tiba-tiba mengeluarkan suara klik, klik, menunjukkan retakan. Bunga Ibel 15 cerah di tengahnya terus-menerus bergetar. Di bawah pandangan semua orang, tablet batu itu tiba-tiba meledak, dan bunga Ibel 15 setinggi 3 meter muncul langsung dari tablet batu itu. Di dalam bunga Ibel 15, terbungkus makhluk yang sangat aneh, samar-samar mirip manusia, hanya bahunya yang terlihat. Ia berlendir, dan wajahnya setipis kerangka, dengan cairan berdarah mengalir dari pipinya erat. Dia tidak membuka matanya dan sepertinya tertidur lelap. Bunga mempesona itu membungkus seluruh tubuhnya, seperti seseorang yang terbungkus selimut tebal, hanya kepalanya yang terbuka. Bunga Ibel 15 tampaknya belum mekar sepenuhnya. Meskipun kelopaknya cerah, namun belum mekar sepenuhnya. Aura yang sangat jahat meresap ke dalam bunga Ibel 15 dan pria itu bertahan. Pria ini tidak membuka matanya, seolah-olah dia belum bangun, tetapi aura di tubuhnya membuat semua orang ketakutan,
dan rasa panik dan kegelisahan yang kuat datang dari jiwanya, seolah-olah dia akan menghabisi semua orang di kemudian hari. Momen bunuh dengan grit. Ups, bunga Ibel 15 tiba-tiba terbang dan menerkam penjara di dekatnya. Itu adalah tanduk hitam di bawah Baret, orang kuat di puncak Raja Dewa. Tanduk hitam mempraktikkan kekuatan es, dan ketika altar jiwa dilarang, tubuhnya masih dingin dan dingin. Bunga Ibel 15 menghilang dalam sekejap, dan tulang bunganya melebar, seolah-olah sebuah mulut besar terbuka di depan dada pria aneh itu. Sebelum tanduk hitam sempat bereaksi, tanduk hitam menelannya. Klik, klik, suara menyeramkan datang dari selendang kuncup bunga di dada orang aneh itu, dan kelopaknya seperti gigi yang menggerogoti, seakan menggigit tulang tanduk hitam hingga berkeping-keping. Darah kental mengalir dari selendang benang sari bunga Ibel 15. Jeritan melengking tanduk hitam hanya keluar satu kali dan kemudian berhenti tiba-tiba. Tampaknya tubuh dewa dan altar jiwa telah dikunyah berkeping-keping. Aliran darah yang mengalir meluap dan diserap oleh bunga Ibel 15. Wajah pria yang terbungkus bunga Ibel 15, setipis kerangka, tampak dipenuhi dengan daging dan darah sedikit lebih gemuk. Sudut hitam. Baret meraung seperti binatang gila, mengaum hancurkan bunga Ibel 15 ini untukku. Orang-orang kuat di bawah komandonya juga memiliki kebencian yang sama terhadap musuh dan menyerbu satu demi satu. Senjata tajam mereka seperti berkas cahaya, berderak dan menembak ke arah bunga Ibel 15. Kelopak bunga Ibel 15 berkilauan dan tembus cahaya, dan lingkaran kilau cemerlang muncul. Kelopak bunga hanya bergerak sedikit sebelum semua senjata tajam dikeluarkan. Itu benar-benar sangat jahat. Setelah bunga Ibel 15 menelan tanduk hitam, ia tidak berhenti sejenak. Angin menderu-deru dari benang sari bunga seperti peniup, dan melayang di kehampaan. Penjara lainnya, karena dia paling dekat dengan bunga Ibel 15, dia menjadi sasarannya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dia ditelan oleh bunga Ibel 15 di dalam putik, dan tengkoraknya menggerogoti selendang kulit kepala tulang mati rasa. Raja Dewa orang yang kuat di alam ini, bahkan tidak sebaik tanduk hitam, bahkan tidak mendengar teriakan, tetapi langsung menyemburkan aliran darah, menghabisi semua kehidupan. Pria yang terbungkus bunga Ibel 15 memiliki bekas daging dan darah di wajahnya yang sangat kurus, dan beberapa duri tajam tumbuh dari bahunya yang terbuka. Namun, matanya masih terpejam dan sepertinya dia belum cukup bangun. Dia menggunakan bunga Ibel 15 neraka untuk melahap daging dan darah yang kuat, seolah-olah itu hanya naluri bawah sadar. Tubuh dewa dan bunga Ibel 15 tampaknya sangat cocok. Bunga Ibel 15 itu menjadi mulutnya, terus-menerus menyerap daging dan darah dia untuk meningkatkan kekuatan tubuh ilahinya dan membantu dia pulih dari beberapa trauma mengerikan yang akhirnya mengarah pada kebangkitan. Tapi energi darah tanduk hitam dan Raja Dewa yang kuat sepertinya hanya setetes air di ember baginya, jauh dari cukup untuk membangunkannya. Bunga Ibel 15 itu masih mengambang, kelopaknya menjadi semakin halus, dan kuncupnya menggeliat, seolah mengunyah tulang yang patah, mencari sasaran baru. Semua orang menatap kosong ke arah bunga Ibel 15 dengan ekspresi ngeri dan ketakutan serta kegelisahan yang kuat di hati mereka. Baret menjadi gila, mengaum, tubuhnya merah, dan menuju bunga Ibel 15. Jangan! Feng Ke, Russell, dan Jienong berteriak pada saat yang sama, terbang bersama, menyeret Baret dengan erat, dan memaksanya pergi. Orang pembawa sial, lepaskan aku. Baret meronta, wajahnya memerah, dia kehilangan akal sehatnya, dan berteriak histeris aku akan mencabik-cabiknya. Sayangnya, Yao Hua sepertinya tidak mendengar panggilan Hua, dan masih berenang dengan cepat di kehampaan, dan bergegas menuju orang kuat di alam Raja Dewa. Itu sisi Russell. Di sini altar jiwa setiap orang di penjara, kekuatan mereka tidak dapat dilepaskan, mereka tidak dapat berlari dalam kehampaan, dan kecepatan gerakan mereka sangat terpengaruh. Terlebih lagi, bunga-bunga aneh tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh tempat ini. Mereka bergerak dengan tajam dan bergoyang di kehampaan, secepat guntur dan kilat. Bawahan Russell melihat bunga Ibel 15 mengejarnya, berlari dengan liar dengan wajah putus asa, dan berpindah-pindah di antara monumen batu bunga Ibel 15 dan ditelan ke dalam kuncup bunga. Setelah mengunyah dengan keras, Su Lei memuntahkan sisa tulang yang bercampur darah, dan bau darah yang begitu menyengat hingga membuatnya ingin muntah. Semua pemangsa ketakutan dan mau tidak mau mundur, menjauh dari bunga Ibel 15, karena takut mereka akan menjadi sasaran berikutnya. Feng Ke dan yang lainnya berteriak satu demi satu saat ini, dan juga meminta bawahannya untuk menjauh agar tidak menjadi sasaran bunga Ibel 15. Mereka mundur untuk menghindarinya, tetapi bunga Ibel 15 tampaknya memiliki kesadaran mandiri dan dapat mencari bentuk kehidupan dari platform pengurungan jiwa. Sosok anggun menjadi target baru dari bunga Ibel 15. Ia dengan cepat bergerak menuju sosok itu. Rao Erfeng Ke tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Dia tidak lagi peduli untuk menghentikan Lei Te dan langsung bergegas menuju Feng Rao. Feng Rao adalah target baru Yao Hua. Si Yan, yang sedang menonton dengan mata dingin,
akhirnya tidak bisa berdiam diri saat ini. Matanya sedingin pisau, dan ketika dia melewati pikirannya, dia menusuk potongan itu seperti pisau tajam. Kumpulan api warna-warni lewat bersamanya, dan fluktuasi atribut yang berbeda sangat jelas. Api sejati Suzaku dan api inti bumi tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan lautan api terbakar di kehampaan, dan langsung menuju ke arah Feng Rao. Tepat ketika Yao Hua hendak bertemu Feng Rao, dia sepertinya menyadari sesuatu yang tidak biasa. Kehampaan berhenti sejenak, lalu tiba-tiba berubah arah dan menuju predator lain di bawah komando Jie Nong, menyerah untuk menelan Feng Rao. Feng Qi menghela nafas lega, berhenti sementara, dan berteriak minggir. Wajah Si Yan dingin, dan Wu juga dipenuhi amarah. Dia tiba-tiba berteriak Kato. Dekatkan orang-orangmu denganku dan jangan menjauh dari jarak 100 meter. Kato bereaksi dan langsung berteriak keras. Para prajurit di bawah komandonya juga dalam keadaan panik. Setelah mendengar ini, mereka semua tampak terkejut dan mendekati Si Yan tanpa penjelasan apapun. Si Yan mendatangi Feng Rao dan melihat dia yang telah mengambil keputusan. Ding berkata padanya, jangan menjauh terlalu jauh dariku. Feng Rao mengangguk berulang kali dan berkata dengan wajah pucat, jangan khawatir, aku tidak akan jauh darimu sekarang jika aku dipukuli sampai mati. Bersandar pada Si Yan, Feng Ke tertegun sejenak, tiba-tiba bereaksi dan berteriak dengan tergesa-gesa. Russell, Jie Nong, Barret dan lainnya juga menyadarinya dan meneruskan perintah seperti Feng Ke. Para pemimpin pasukan kecil lainnya juga memiliki penampilan tertentu. Tak perlu dikatakan lagi, mereka semua berkumpul ke arah Si Yan, takut mereka tidak akan dapat menduduki posisi. Adapun penjara di bawah Jie Nong, dia menjadi korban tragedi. Ketika semua orang mendekati Si Yan, dia juga ditelan oleh bunga ibel 15, dan berubah menjadi kekuatan darah untuk memberi makan pria aneh di bunga ibel 15, membuat pria aneh itu paku di bahunya tumbuh setengah inci, dan daging di wajahnya menjadi sedikit lebih montok. Ho ho ho, di luar banyak penjara, lautan api berkobar, dan energi api yang panas memenuhi dunia, meliputi semua penjara. Setelah selesai makan, bunga ibel 15 itu berhenti mengambang di atas loh batu di luar lautan api, dan sepertinya mengamati dalam diam. Setelah beberapa saat, bunga ibel 15 tampaknya memiliki tujuan baru. Ia mengabaikan Si Yan dan bergegas menuju formasi ilusi di luar platform kurungan jiwa. Orang-orang Fan He itu sedang bernasib buruk. Si Yan tertegun sejenak, dan tiba-tiba mulai menyombongkan diri. Yao Hua sepertinya telah mengetahui gerakan mereka, menurutku orang-orang itu dalam masalah. Di dalam formasi hantu, kekuatan mereka yang dalam tidak akan terdengar oleh hidung, dan mereka tidak akan ditelan oleh bunga ibel 15. Lagi pula, ada juga Bangau Brahma dari dewa asal tingkat ketiga, mengerutkan kening, Brahma keren tidak mudah untuk ditangani. Setelah memberitahunya, Si Yan menyadari bahwa altar jiwa hanya dapat digunakan di dalam platform kurungan jiwa, dan bagian luarnya tidak akan terpengaruh. Semua orang segera mulai membuat keributan dengan rasa takut yang masih ada, dan berkumpul di sekitar Jester, menanyakan dari mana bunga ibel 15 itu berasal dan dari mana asalnya. Namun, sebelum Jester dapat memberikan penjelasan, mereka menemukan bahwa 3 orang kuat yang telah pergi sebelumnya telah pergi dan kembali satu persatu dengan wajah jelek. Mereka semua kembali dari barisan ilusi dengan mata yang sama seperti sebelumnya. Semua orang tercengang, mengaum, aduh. Dari barisan hantu di luar platform pengurungan jiwa, suara gemuruh yang mengguncang bumi bisa terdengar, seolah-olah ada makhluk menakutkan yang telah melepaskan diri dari sangkarnya dan memangsa susunan hantu tersebut. Fan He dan orang-orang kuat dari 3 kekuatan besar kembali lagi, dan kembali ke platform pengurungan jiwa dengan wajah malu. Ketika orang-orang ini datang ke platform pengurungan jiwa, banyak dari mereka yang terluka, dan beberapa kehilangan lengan dan kaki, berlumuran darah, dan wajah mereka penuh ketakutan. Si Yan dan yang lainnya memandang Fan He dan yang lainnya di area yang dikelilingi oleh api langit dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka mendengarkan raungan menakutkan dari luar, tetapi mereka tidak merasa senang sama sekali. Ada bunga ibel 15 yang memangsa platform pengurungan jiwa. Saya pikir susunan ilusi di luar relatif aman, tetapi saya tidak menyangka bahwa itu juga penuh dengan bahaya. Untuk sesaat, semua orang merasa putus asa dan tidak berdaya, dan merasa kasihan. Fan He dan yang lainnya memasuki platform pengurungan jiwa dan melirik ke arah Si Yan. Mereka juga terkejut dan bingung. Mereka segera mengetahui alasannya. Bunga ibel 15 yang memasuki formasi hantu berjalan kembali ke platform pengurungan jiwa sendirian. Seorang pria kuat dari Raja Dewa tingkat ketiga di bawah Ogudo mengalami patah lengan dan membalutnya dengan wajah pucat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa hatinya dipenuhi dengan kegelisahan pria aneh. Ayo terbang. Dia membuka mulutnya tanpa sadar, ingin memanggil sesuatu, tetapi sebelum kata-kata itu keluar, tubuh dewanya telah ditelan oleh kuncup bunga ibel 15. Klik, klik, suara mati rasa dari mengunyah tulang datang dari kuncup bunga ibel 15, darah berceceran, sisa tulang diludahkan, dan lelaki itu meninggal secara tragis di tempat.
Bunga Ibel 15 menjadi semakin cerah, dan daging serta darah di wajah pria aneh itu menjadi lebih kental, tetapi matanya masih tertutup rapat. Fan He dan yang lainnya terkejut, menunjukkan ketakutan, seolah-olah mereka menyadari sesuatu. Minggir, teriak Bitian. Seorang pria kuat di bawah komandonya bereaksi dengan cepat di bawah tatapannya dan buru-buru mundur. Namun, di platform pengurungan jiwa, kecepatan penghindarannya tidak dapat mengimbangi kejaran bunga Ibel 15. Semua orang menyaksikan tanpa daya saat dia ditelan oleh bunga Ibel 15, tulangnya dikunyah hingga berkeping-keping, dan dia mati secara tragis dalam sekejap. Yao Hua sepertinya tidak menyadari kelelahannya, mencernanya selama beberapa detik, dan mengambil tindakan lagi. Untuk sesaat, para prajurit dari 3 kekuatan besar berteriak dan berlarian di platform pengurungan jiwa dengan putus asa. Orang-orang ini tidak mengetahui kejahatan dari platform pengurungan jiwa. Beberapa dari mereka secara tidak sengaja menginjak tali besi di tanah, dan darah mereka terkuras. Hanya sepotong kulit manusia yang tersisa, layu dan lemas di atas batu yang dingin. Untungnya, udara dingin di platform batu kristal es itu diserap oleh api dingin Xuanbing. Jika tidak, satu orang akan bernasib buruk dan langsung dibekukan menjadi serpihan es. Orang-orang kuat dari 3 kekuatan besar berteriak berulang kali, kehilangan tulang punggung mereka dan berusaha menghindari bunga Ibel 15. Tapi bunga Ibel 15 sepertinya memiliki mata. Setiap kali ia melahap seseorang, ia pasti akan memilih target baru. Meskipun platform pengurungan jiwa besar, ia sangat cepat keluar, satu orang akan selalu menderita. Orang-orang terus-menerus ditelan oleh bunga Ibel 15. Fan He, Ogudo dan lainnya tidak berdaya. Mereka tidak bisa melepaskan rahasia kekuatan di sini dan hanya bisa melarikan diri. Namun meski begitu, tidak ada yang berani meninggalkan platform pengurungan jiwa dan bergegas menuju formasi ilusi di luar. Tampaknya bahaya di luar jauh lebih menakutkan daripada bunga Ibel 15 di platform pengurungan jiwa. Para predator tidak tertawa atau menertawakan. Mereka semua mengalami pelajaran menyakitkan sebelumnya dan merasakan hal yang sama. Pada saat ini, penderitaan 3 kekuatan besar tampaknya menjadi takdir masa depan mereka. Menyaksikan para prajurit dari 3 kekuatan besar ditelan oleh bunga Ibel 15, bunga Ibel 15 menjadi semakin jelas, dan monster di dalam bunga Ibel 15 itu menjadi semakin jelas, menjadi semakin montok. Banyak orang merasa kebingungan. Senior Bitian, biarkan orang-orangmu datang. Aku akan melindungimu dan membalas budimu karena tidak menghabisi Kato. Pada saat ini, Si Yan tiba-tiba menjerit pelan. Di depannya, lautan api merobek sebuah lorong, cukup besar untuk dilalui oleh satu orang. Bitian tertegun dan menatapnya dari kejauhan, matanya menunjukkan sedikit cahaya. Birou tampak bersemangat dan menjadi orang pertama yang bergegas tanpa menunggu perintah ayahnya. Dia relatif dekat dengan bunga Ibel 15, dan dia takut dia akan menjadi target berikutnya. Saat ini, dia tidak perlu terlalu banyak berpikir dan langsung bergegas, memasuki celah yang dibuka oleh lautan api. Lautan api melonjak, dan energi panasnya luar biasa, seolah mampu membakar segalanya. Namun ketika Birou masuk, tidak ada yang aneh dengan lautan api tersebut, dan retakannya belum benar-benar sembuh. Di antara 3 kekuatan besar, Birou adalah yang pertama tiba tanpa terluka di antara para penjara. Si Yan, apa yang kamu lakukan? Barret meraung. Russell, Jienong dan yang lainnya, termasuk banyak pemimpin perampok, juga marah dan memandangnya dengan ekspresi muram. Si Yan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, saya berhutang budi pada Bitian. Dan saya akan membayarnya sekarang. Apakah ada di antara Anda yang keberatan? Setelah jeda, dia berteriak dengan suara rendah, jika kamu keberatan, keluar dari sini. Aku tidak akan menunggumu. Begitu kata-kata ini keluar, semua penjara terdiam dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Jika mereka tidak berada di platform pengurungan jiwa, jika tidak ada bunga Ibel 15 yang menyebabkan masalah, predator yang membalas itu akan marah dan bahkan mengambil tindakan. Namun, di sini, nyawa semua penjara setara dengan berada di tangannya. Jika dia tidak bahagia dan mengusir penentangnya keluar dari lautan api, itu sama dengan memberi bunga Ibel 15 sepotong daging dan darah tambahan, dan konsekuensinya bisa dibayangkan. Oleh karena itu, meski mereka diliputi amarah, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Seorang pria kuat di bawah Li Yuefeng dikejar oleh bunga Ibel 15 dan panik. Tiba-tiba matanya berbinar, seolah dia melihat harapan, dan dia datang menuju celah api yang disebarkan oleh Si Yan. Namun, saat sosoknya memasuki celah lautan api tiba-tiba menyusut. Tubuh dewanya segera dilalap api yang membakar, dan dalam asap api yang mendesis, tubuh dewanya langsung terbakar. Apakah aku mengizinkanmu masuk? Si Yan berkata dengan wajah dingin kecuali orang-orang dari Bitian. Siapapun yang berani masuk dengan gegabah akan mati. Kasi Wen, Ziyao dan lainnya tidak termasuk di antara orang-orang ini, dan mereka tertunda karena alasan yang tidak diketahui. Oleh karena itu,
di antara orang-orang tersebut, hanya Bitian yang bersahabat dengannya. Selain Bitian, apakah itu Ogudo, Takumi, Monica, atau Li Yuefeng, Fan He dan lainnya dari kamar dagang Jiuxing, mereka semua adalah musuh, jadi tentu saja dia tidak akan bersikap sopan. Dia memberikan teriakan dingin, dan di awalnya memiliki niat yang sama. Banyak orang dari tiga kekuatan besar yang ingin bergegas ke lautan api mengalami perubahan drastis dan menjadi tenang pada saat yang bersamaan. Hanya orang-orang di Bitian yang tampak bahagia dan bersemangat. Pergilah. Bitian sedikit ragu-ragu. Pada saat ini, terlepas dari apakah tindakannya akan membuat marah Fan He, dia berteriak pergi ke Xian. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Arat dan yang lainnya bergegas dalam ekstasi seolah-olah mereka telah diberikan amnesti, dan mengikuti retakan api di batu untuk berkumpul di sisi pemangsa. Namun, mereka semua menjaga jarak dari pemangsa dan tampak berhati-hati, takut pemangsa akan tiba-tiba menghabisi mereka. Jumlah orang di Bitian tidak banyak, namun jumlah predatornya sangat banyak. Di negara yang melarang altar jiwa, tidak sulit bagi predator untuk menghabisi mereka, sehingga mereka takut. Siapapun yang berani bertindak sembarangan tanpa persetujuanku harus keluar dari sini. Wajah Xian sedingin pisau, dan dia melirik ke arah para penjara. Jika kamu ingin hidup, harap lebih tenang denganku, jika tidak kamu tidak akan melakukan apa-apa. Ini salahku karena bersikap kasar. Tidak ada yang berani menjawab. Bahkan Feng Ke, termasuk Feng Ke, terdiam untuk saat ini. Mereka semua mengerti bahwa jika mereka berani berkonflik dengan Xian di sini, hanya akan ada jalan buntu. Segera, semua bawahan Bitian memasuki lautan api yang diciptakan oleh Xian. Panglima tertinggi, Bitian La, ragu-ragu sejenak, mengangkat tangannya ke arah Fan He, dan meminta maaf-maaf, saya harus memberi orang-orang di bawah ini cara untuk bertahan hidup, Anda ambillah itu pada diri Anda sendiri agar Anda diberkati. Setelah mengatakan ini, Bitian adalah orang terakhir yang memasuki lautan api dan berdiri bersama bawahannya. Fan He, Li Yuefeng, Takumi, Monica, dan Ogudo semuanya memiliki wajah jelek, tapi mereka tidak banyak bicara. Meskipun pendekatan Bitian tidak loyal, itu bisa dimengerti. Tanyakan pada diri sendiri, apakah Xian bersedia membuka jalan bagi mereka, mereka akan datang terlepas dari persahabatannya dan memberikan diri mereka cara hidup yang aman untuk orang-orang di bawah. Meskipun mereka tidak bahagia, mereka juga mengetahui kesulitan Bitian dan mengetahui bahwa hal paling bijaksana untuk dilakukan adalah terus maju. Senior Bitian, apa yang terjadi dengan susunan sihir di luar? Xian tiba-tiba bertanya. Wajah Bitian penuh dengan kepahitan, dan dia sedikit rileks, ada banyak binatang buas tak dikenal di luar, yang sangat menakutkan. Mereka berburu di barisan hantu di luar. Mereka berdarah dan kejam. Banyak dari kita terbunuh segera. Saat kita masuk sebelumnya, tidak ada binatang buas. Pernahkah kamu bertemu mereka? Sambil menggelengkan kepalanya, Bitian berkata kami tidak menemukan satu pun ketika kami datang ke sini sebelumnya, tetapi setelah kami kembali ke formasi ilusi, kami menemukan sejumlah besar binatang buas tidak lama kemudian. Kebanyakan dari mereka berada di tingkat ke-11, mungkin, ada juga binatang buas level 12. Level 12. Sebanding dengan alam dewa virtual. Xian merasa ngeri. Aku belum pernah melihatnya, tapi mendengarkan auman yang menakutkan, itu sangat mungkin terjadi. Tapi aku telah melihat binatang buas tingkat ke-11 dengan mataku sendiri. Binatang buas itu bukanlah monster, mereka tampaknya adalah spesies asing, dan mereka tidak ditemukan di wilayah bintang mengamuk kita. Ini sangat menakutkan. Bitian tampak ketakutan, apa yang terjadi dengan bunga Ibel 15 itu tidak muncul ketika kita baru saja pergi. Itu juga muncul tiba-tiba dan terlepas dari lempengan batu yang pecah. Menurut Jester, itu sepertinya semacam bunga Ibel 15 neraka. Apa senior tahu? Saya bukan seorang alkemis, jadi saya tidak tahu. Bagaimana denganmu, Arat? Tingkat pemurnian obat saya tidak tinggi, pengetahuan saya terbatas, dan saya tidak tahu. Aku tahu bunga Ibel 15 neraka. Di luar lautan api, Fan He, Presiden Kamar Dagang Jiuxing, tiba-tiba berteriak, dengan ekspresi ngeri di wajahnya dan mata suram, dan berkata jika itu bunga setan neraka, menurutku kamu harus mengizinkan kami masuk, jika tidak, kamu tidak akan pernah menjalani kehidupan yang baik. Kata-kata Fan He bersifat kategoris. Xian mengerutkan kening, apa hubungannya dengan mengizinkanmu masuk? Fan He adalah Presiden Kamar Dagang 9 Bintang, salah satu makhluk teratas di wilayah bintang api, dan pengetahuannya secara alami luar biasa. Dia tahu tentang bunga setan neraka, yang tidak melampaui ekspektasi Xian. Ketika Xian berbicara dengan Bitian, suaranya sengaja diperkuat agar dapat didengar oleh tiga kekuatan besar, untuk membantunya mengetahui rahasia bunga setan neraka. Bunga Ibel 15 neraka adalah milik para dewa. Fan He berkata kata demi kata. Ketika mereka mendengar bahwa bunga Ibel 15 dunia bawah berasal dari klan dewa, ekspresi Xian,
Feng Ke dan yang lainnya berubah, dan hati mereka sangat menakjubkan. Fan He adalah Presiden Kamar Dagang 9 Bintang, eksistensi tingkat atas di wilayah Bintang Api. Wajar jika pengetahuannya melebihi pengetahuan Jester seharusnya menjadi kebenaran. Bunga Ibel 15 neraka berasal dari klan Dewa, jadi bukankah 32 area terlarang ini juga dibangun oleh klan Dewa? Ras yang menyebut dirinya Tuhan adalah penyebar kekuatan alam Bintang Api, dan pernah makmur di benua rahmat ilahi. Di antara 32 orang kuat yang dipenjara oleh ras ini, 2 di antaranya sebenarnya adalah Dewa Pertama, 10 Dewa Kekosongan, dan 20 Dewa Asal. Seberapa kuatnya mereka sehingga mereka bisa memenjarakan makhluk sekuat itu? Bunga Ibel 15 neraka yang mereka pegang secara alami sangat menakutkan. Semua orang melihat ini dengan mata kepala mereka sendiri dan menjadi semakin ketakutan dan gelisah. Saya ingin mendengar detailnya. Jester merenung sejenak, lalu berbicara terlebih dahulu, dan berkata kepada Xi Yan dan Feng Ke, saya pikir kita harus mendengarkan saran Presiden Fan. Xi Yan mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya. Feng Ke memasang wajah cemberut dan tidak membantah. Russell, sebaliknya, masih menatap tajam ke arah Fan He, seolah dia tidak ingin mendengar lebih banyak darinya dan berharap dia mati lebih awal. Keluarga Russell awalnya merupakan cabang dari Kamar Dagang Bintang 9, tetapi kemudian dihancurkan oleh keluarga Fan, dan dialah satu-satunya yang tersisa untuk melarikan diri. Arti keberadaannya adalah balas dendam keluarga akan kehancuran, dia akan menyerahkan apapun, termasuk grafik bintang. Sayangnya, Russell bukanlah orang yang memiliki keputusan akhir saat ini sebagai sekelompok predator. Sekalipun dia merasa tidak puas, dia hanya bisa menahannya untuk saat ini. Bunga setan neraka adalah milik klan Dewa. Itu adalah benda asing yang digunakan oleh klan Dewa untuk memulihkan mereka yang terluka parah. Orang di dalam bunga Ibel 15 itu seharusnya adalah anggota klan Dewa. Dia serius, terluka dan perlu menggunakan bunga Ibel 15 neraka untuk pulih secara bertahap. Fan dia menyusun setelah berpikir sejenak, ketika bunga Ibel 15 neraka terus mendatangkan malapetaka, dia menjelaskan dengan sedikit gelisah bunga Ibel 15 dapat menyerap sejumlah besar darah dan memberi makan yang terluka sedikit demi sedikit. Anda juga telah memperhatikan bahwa sebelum ada orang yang tertelan oleh bunga Ibel 15, bunga Ibel 15 orang yang terluka parah dari Protoss akan pulih sedikit. Semua orang mengangguk, membenarkan apa yang dia katakan. Area ini bukan hanya penjara, tapi juga tempat penting yang digunakan oleh Protoss untuk memulihkan yang terluka. Seperti yang kita ketahui bersama, meskipun Protoss kuat, populasinya jarang dan reproduksinya tidak mudah. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Kematian setiap Protoss yang kuat adalah masalah besar bagi mereka. Kerugiannya, untuk menjaga kelangsungan garis keturunan para dewa, ras ini akan melakukan apa saja. Fan He berhenti dan melanjutkan, ini adalah area ajaib di mana mereka melindungi rakyatnya dari kematian dan memenjarakan mereka dengan menangkap orang-orang kuat dari ras lain, menyerap darah mereka untuk memulihkan anggota klan yang terluka parah. Semakin kuat orang yang dipenjara, semakin besar darah di dalam tubuh, dan semakin besar bantuan untuk pemulihan klan mereka. Orang kuat dari klan dewa yang ada di bunga Ibel 15 adalah salah satunya, yang terus-menerus menyerap daging dan darah melalui tubuh bunga Ibel 15, mendapatkan kembali kekuatannya sedikit demi sedikit. Namun, orang-orang yang dia serap hanya berada di alam Raja Dewa, dan kekuatan mereka terbatas, yang tidak cukup untuk memulihkan kesadarannya dan memungkinkan dia memutar altar jiwa setelah dia menyerapnya, cukup. Ketika daging dan darahnya membuka matanya, kengeriannya akan terungkap 10 kali lipat. Sulit juga bagiku untuk memprediksi di level mana alam sejati orang ini nantinya, jika dia berada di alam dewa palsu. Aku yakin kita semua tidak akan lolos dari bencana. Jadi, menurutku jika kamu membiarkan kami sendirian, orang-orang kami secara bertahap akan ditelan oleh bunga Ibel 15, dan ketika orang itu pulih dan membuka matanya, itu akan menjadi akhir dari kami. Dia seharusnya bukan satu-satunya pemulih di area terlarang ini. Jika dia pulih seperti sebelumnya, dia pasti akan menggunakan darah dan daging kita untuk memberi makan anggota suku lainnya. Seperti yang bisa Anda bayangkan, kita semua akan menjadi makanan bagi bunga setan neraka. Nada suara Fan He mendesak. Melihat bunga Ibel 15 itu masih mendatangkan malapetaka, dia buru-buru menjelaskan alasannya dengan tatapan tegas. Xi Yan, Feng Ke dan yang lainnya mendengarkan dengan tenang. Saat dia berbicara, wajah mereka menjadi semakin jelek. Para dewa, ras yang mengaku sebagai dewa, tampaknya sangat egois dalam apa yang mereka lakukan demi menjaga darah bangsanya sendiri. Mereka tidak segan-segan menangkap orang kuat sebagai makanan daging dan darah, hanya untuk pemulihan. Dari orang-orang mereka yang terluka. Betapa kejam dan kejamnya hal ini. Masing-masing di penjara, ditembus oleh udara dingin platform batu kristal es, di penjara di altar jiwa, energi daging dan darah diekstraksi dengan tali besi, menahan rasa sakit yang tak terlupakan, dan menggunakannya untuk memulihkan luka-luka mereka, anggota klan. Ras ini sama sekali bukan ras yang baik hati,
dan sangat egois. Sang pemangsa pun terdiam beberapa saat, wajahnya tampak ketakutan, dan beberapa saat ia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, mereka tidak lagi bermegah atas kemalangan tiga kekuatan besar, melainkan berbagi kebencian yang sama. Bunga Ibel 15 neraka masih mengamuk, melahap para prajurit dari tiga kekuatan besar satu persatu. Jika terus berlanjut seperti ini, tidak akan lama lagi para prajurit dari tiga kekuatan besar akan menjadi makanan daging dan darah di dalam Ibel 15, mulut bunga, membantu anggota suku dewa di bunga Ibel 15. Pada saat ini, karena tertutupnya lautan api langit, bunga Ibel 15 masih khawatir dan tidak mengulurkan tangan beracunnya kepada mereka. Namun begitu orang kuat dari para dewa membuka matanya dan altar jiwa pulih, hanya Tuhan yang tahu apakah lautan api langit masih bisa melindunginya dari pemotongan mayat. Bunga setan neraka sangat aneh dan jahat. Ia hampir tidak takut akan pemboman sebagian besar kekuatan dan misteri. Ia hanya takut pada nyala api matahari yang paling kuat. Api langit yang Anda keluarkan persis seperti yang ditakutinya. Fan He melihat Si Yan tidak mengungkapkan posisinya, dan wajahnya sedikit berubah. Sen melanjutkan ia takut pada api langit, tapi itu tidak berarti orang kuat para dewa juga takut. Begitu dia pulih, aku jangan berpikir kamu bisa bersembunyi di dalamnya tanpa terpengaruh. Saat itu, semua penjara akan menjadi makanan bunga Ibel 15. Timbang sendiri dan lihat apakah kamu ingin mengambil tindakan. Hati pemangsa bergetar, dan ekspresinya menunjukkan ketakutan dan kegelisahan yang mendalam. Mereka tahu di dalam hati bahwa perkataan Fan He jelas tidak salah. Pada saat ini, dia tidak punya alasan untuk berbohong. Bagaimana menurutmu? Feng Ke terdiam beberapa saat, lalu menoleh ke arah Si Yan. Si Yan adalah penguasa Skyfire. Dia sendirian melindungi semua orang di platform jiwa terlarang. Sebelum meninggalkan platform jiwa terlarang, dia adalah jiwa penjara, dengan hak hidup dan mati yang substansial, yang melebihi level Feng kegunaannya. Para penjara lainnya juga melihat Si Yan, menunggu keputusannya. Si Yan, mohon pertimbangkan situasi keseluruhan. Jika tidak, tidak ada yang bisa lepas dari manfaatnya. Bitian juga menasihati, mereka semua telah ditelan oleh bunga Ibel 15. Itu hanya akan menguntungkan klan dewa dan berurusan denganmu secara bergantian. Jangan terlalu gigih. Bunga Ibel 15 takut dengan nyala api matahari, jadi aku akan menghancurkan bunga Ibel 15 itu. Di bawah sorotan mata semua orang, Si Yan berkata dengan ekspresi tenang dan senyum tenang. Segera setelah dia selesai berbicara, seberkas api panas keluar dari lautan api, dan kekosongan mengembun dan berubah menjadi burung api raksasa berwarna oranye merah suara rendah tanpa suara, bergerak menuju dia bergegas menuju bunga Ibel 15 yang masih berburu. Suzaku Zen Air. Nyala api ini berevolusi dari Suzaku, gumpalan jiwanya diserap oleh 4 binatang suci. Dengan kebijaksanaan dan pemahamannya, ia melebarkan sayapnya di kehampaan dan menerkam bunga Ibel 15 dalam sekejap. Cahaya busur oranye merah terang melesat seperti pedang, membentuk jaringan api yang padat, yang tiba-tiba turun dan segera menyelimuti bunga setan neraka yang menyebabkan kerusakan di mana-mana. Ho ho ho, api oranye merah sangat menyentuh seperti pita merah. Tubuh asli Suzaku yang diubah dari api Suzaku yang sebenarnya memiliki aura kuno dan aneh, yang berasal dari kehendak binatang api suci Suzaku dengan nyala api yang dahsyat berkobar ke langit. Di altar jiwa di mana semua orang stagnan, sepertinya tangisan binatang suci Suzaku terdengar, menjangkau jauh ke dalam jiwa, membuat jiwa orang gemetar dan gelisah. Kelopak kristal bunga Ibel 15 dunia bawah mengeluarkan suara gertakan, dan ditutupi oleh api. Pergerakan tubuhnya yang bergoyang tiba-tiba tertahan. Cek cek cek, nyala api berkobar dengan ganas, nyala api memercik, dan bunga Ibel 15 itu berderak seperti kayu bakar kering yang menyala terang. Banyak orang kuat yang menghindar dari tiga kekuatan utama menjadi rileks ketika mereka melihat bunga Ibel 15 ditahan untuk sementara, dan ketakutan di mata mereka sedikit berkurang. Kelopak bunga Ibel 15 mekar dengan takjub, tiba-tiba menutup di tengah lautan api. Kuncupnya tertutup, dan kelopaknya menyusut ke arah tengah bunga. Sesaat, manusia protos dengan bahu dan kepala terbuka seluruhnya terbungkus dalam bunga Ibel 15, dan tidak ada yang terlihat. Bunga Ibel 15 neraka menjadi bunga yang menyusut, seolah-olah memiliki pertahanan diri spiritual. Dalam nyala api yang berderak, bunga Ibel 15 itu sangat jernih, dengan seberkas cahaya warna-warni meluap dari kelopaknya bunga terindah di dunia. Jadilah cerah dan menarik. Bang bang bang, ada suara ledakan dari dalam kelopak, dan bunga Ibel 15 neraka yang menyusut sepertinya menyadari krisis tersebut. Ia terbang di lautan api, melarikan diri dalam sekejap, dan menghilang di batu terdekat dalam sekejap. Bunga Ibel 15 neraka berubah menjadi pola bunga, yang sepertinya tercetak langsung di loh batu, dan belitan batu sepertinya telah menjadi penghalang alami baginya untuk menghindari lautan api hanya sebuah pola dan tidak memperlihatkan bentuk fisiknya. Apakah bunga Ibel 15 itu spiritual? Atau apakah orang yang mengendalikan bunga Ibel 15 itu?
Xian terkejut dan mau tidak mau meninggikan suaranya dan bertanya sambil menatap Fan He. Manusia dan bunga ibel 15 bergabung menjadi satu, dan pikiran spiritual dan bunga ibel 15 berkomunikasi satu sama lain. Reaksi bunga ibel 15 mungkin merupakan kesadaran otonom, atau mungkin naluri orang tersebut. Saya tidak tahu dengan jelas. Fan He menggelengkan kepalanya, untuk lomba ini, pengetahuanku terbatas dan tidak mungkin mencakup semuanya. Jika dia sudah sadar, menurutku masalah kita belum berakhir. Wajah Xian serius, dan hatinya dipenuhi kegelisahan. Benar saja, tidak lama setelah dia mengucapkan kata-kata ini, pelayan batu yang bersembunyi di antara bunga ibel 15 itu tiba-tiba mendengar gerakan aneh. Tali besi yang terhubung ke loh batu awalnya tergantung di tanah, tetapi pada saat ini, tali itu tiba-tiba mengencang, dan lingkaran cahaya melintas dari tali besi itu. Tali besi itu tampak berubah menjadi tangan yang aneh, dengan keras menarik ketiganya di dekatnya ada 3 kekuatan besar. Prajurit itu membungkus mereka, dan hanya dalam 3 tarikan napas, menguras daging dan darah ketiga pria kuat itu, hanya menyisakan sepotong kulit putih abu-abu di tanah. Semua orang menyaksikan tanpa daya, merasa sedikit mati rasa. Ketiga lelaki kuat itu terjerat tali besi dan meninggal secara tragis hampir seketika. Salah satunya adalah pemuja keluarga Liu Yufeng. Dia adalah orang kuat di dewa asal tingkat pertama dan tidak memiliki ruang untuk melawan. Tali besi itu menguras seluruh daging dan darah mereka, hanya menyisakan selapis kulit putih keabu-abuan yang layu, yang jatuh lemas ke tanah batu yang dingin, tak bernyawa. Para predator dan pejuang dari 3 kekuatan besar semuanya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah pada saat ini, dan merasakan jantung berdebar-debar kuat. Perasaan ini datang dari lubuk jiwa mereka, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh ular berbisa yang tak terlihat dan akan digigit parah kapan saja. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa sadar, para prajurit dari 3 kekuatan besar diam-diam mendekati Xian. Mereka tidak dapat menjelaskan alasannya, mereka hanya merasa bahwa berada lebih dekat dengan lautan api di sekitar Xian akan memberi mereka sedikit ketenangan pikiran. Namun, Xian, yang diandalkan oleh semua orang, tidak bisa bahagia sama sekali, dan kegelisahan di dalam jiwanya semakin kuat. Matanya hanya tertuju pada batu itu. Ada 2 pola bunga ibel 15 besar di batu itu. Salah satu pola bunga ibel 15 sangat terang bahkan warna merah zamrud pun dapat terlihat dengan jelas. Bunga ibel 15 itu menyerap energi dari banyak daging dan darah, dan kemudian dicap pada loh batu. Pada saat ini, sebuah wajah muncul samar-samar di dalam bunga ibel 15. Secara bertahap menjadi lebih jelas dan lebih tampan. Dengan mata tertutup rapat, itu memberi orang ilusi vitalitas yang kuat, seolah-olah ia bisa keluar dari kode batu kapan saja. Bang bang bang. Di platform kurungan jiwa, pecahan batu kristal es tiba-tiba meledak, pecahan es beterbangan, dan kerikil meledak ke segala arah seperti hujan meteor. Banyak prajurit yang secara tidak sengaja bertabrakan dengan kristal es, tubuh dewa mereka langsung membeku dan berubah menjadi patung es yang retak. Ini karena platform batu kristal es melemah karena suhu dingin yang ekstrim karena terlalu banyak kehilangan pecah berkeping-keping. Kepingan es di tanah. Xian tidak memperhatikan perubahan pada platform batu kristal es, matanya masih menatap kode batu. Dia dengan jelas dan pasti menemukan bahwa ketika platform batu itu meledak, wajah tampan yang muncul di alis pelayan batu itu sedikit itu bergerak. Terkejut di dalam hatinya, dia segera menyadari bahwa anggota ras dewa yang terluka parah di tablet batu itu sudah hampir bangun. Setelah menyerap begitu banyak daging dan darah, dan akhirnya menelan daging dan darah orang kuat di alam dewa asal, kesadaran terpisah pria ini tampaknya mulai bersatu kembali. Ledakan platform pengurungan jiwa menyebabkan kematian tragis lebih dari selusin orang kuat dari 3 kekuatan besar dalam sekejap, dan juga menyebabkan semacam kelainan. Mengaum, mengaum, bangga, aduh. Raungan keras dari binatang buas datang dari barisan ilusi di luar. Binatang buas itu sepertinya menjadi gila, dan sepertinya bergegas menuju platform pengurungan jiwa. Gelombang aura ganas seperti gunung dan lautan menyapu seperti tornado. Bum bum bum. Terdengar raungan dan getaran yang keras dari jiwa terlarang, seolah-olah sedang diserang dengan keras oleh binatang buas di area yang tak terlihat. Tablet batu yang berdiri itu mulai bergoyang perlahan, seolah-olah akan jatuh. Wajah tampan itu bergetar di monumen batu, dan alisnya terangkat. Dengan mata terpejam, dia tampak memiliki senyuman dingin dan bangga. Wow, wow, tali besi yang menghubungkan si bos sepertinya terinspirasi oleh kekuatan dan menjadi hidup, berubah menjadi naga dan terbang dengan ganas di platform kurungan jiwa. Ada 32 tempat terlarang. Ada loh batu yang berdiri di setiap tempat terlarang, dan setiap batu dihubungkan dengan tali besi. 20 tempat terlarang memiliki 11 rantai batu, 10 memiliki 12 kitab batu, dan 2 memiliki 10 batu monumen, dan terdapat tali besi pada setiap prasasti batu. Totalnya ada 366 loh batu dan 366 tali besi. Begitu banyak tali besi, sekarang seperti naga,
telah menjadi kunci panjang yang mengikat jiwa di platform kurungan jiwa, terbang dan menebas dengan liar. Setiap sudut platform pengurungan jiwa kini telah menjadi tempat yang sangat berbahaya. Tidak ada area yang dapat sepenuhnya menghindari tali besi yang berterbangan. Di salah satu batu, wajah yang agak tampan, orang yang tersenyum dengan mata tertutup menjadi semakin aneh. Jeritan itu tidak ada habisnya. Hanya dalam beberapa detik, setidaknya puluhan orang terbunuh oleh tali besi. Intisari daging dan darah mereka diekstraksi oleh tali besi dan dituangkan ke dalam pola bunga ibel 15 yang melilit batu. Setiap bunga ibel 15 di loh batu, ditambah dengan daging dan darah, menjadi halus dan hidup, seolah ingin mekar dari loh batu. Ada banyak penjara berkumpul di daerah Xi'an, dan kerugian paling besar sebagian besar berasal dari tempat ini. Lautan api yang terbentuk dari inti api tidak dapat menghalangi sapuan tali besi tersebut, sebaliknya tali besi tersebut memanjang dan menjadi panas membara bila dibakar oleh api inti tersebut begitu menyentuh pemangsa, tubuh ketuhanan mereka akan langsung terbakar. Semua orang takut. Binatang buas itu masih menghantam platform kurungan jiwa, seolah-olah akan menghancurkan platform kurungan jiwa, dengan kebencian yang sangat besar. Di dalam platform pengurungan jiwa, tali besi merajalela, dan mereka menangkap jiwa sepuasnya, menggunakan 3 kekuatan utama dan penjara sebagai darah dan daging. Sangat disayangkan bagi orang-orang kuat di alam bintang api, yang sebagian besar berada di alam Raja Dewa dan Dewa Asal. Karena altar jiwa di penjara dan kekuatan mereka tidak dapat dilepaskan, mereka semua menjadi sasaran lemah dan mati satu demi satu tanpanya kemampuan untuk melawan. Pisahkan, pergi, jangan berkumpul bersama. Feng Ke yang pertama bereaksi dan berteriak dengan keras, segera bubar. Para penjara berkumpul, dan ada lusinan tali besi yang menjulur di atasnya, masing-masing dibakar oleh api inti bumi, dan berubah menjadi besi merah, dan kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Semakin banyak orang di suatu daerah, semakin sulit untuk melarikan diri. Tersapu oleh tali besi itu, para predator mati secara mengenaskan satu persatu, saling bertabrakan, bahkan membuatnya sulit untuk menghindar. Sebaliknya, para pejuang dari 3 kekuatan besar, yang sangat tersebar, tidak menderita banyak kerugian. Mereka yang memiliki alam maju dan kekuatan batin yang kuat di tubuh dewa mereka masih dapat menghindarinya dengan susah payah tanpa terjerat oleh tali besi. Russell, Barret, Jienong dan lainnya juga menyadari bahwa berkumpul bersama saat ini hanya akan menambah korban jiwa, dan mereka juga berteriak agar semua orang bubar. Untuk sesaat, para predator yang dengan putus asa berkumpul di sekitar Xi'an mundur dengan putus asa, tidak berani tinggal sama sekali. Hanya beberapa orang, termasuk Kato dan Feng Rao, yang berani tetap di tempat mereka berada dan tinggal bersama Xi'an. Lautan api yang dibentuk oleh api inti bumi telah ditahan olehnya, dan hanya nyala api yang tersisa di bahu Xi'an, menghentikan penyebaran api. Tali besi itu sangat kuat. Dengan kemampuanku, itu akan memakan waktu beberapa hari. Butuh waktu untuk benar-benar larut. Dalam beberapa hari, tali besi akan cukup untuk menghabisi semua orang. Xi'an mengangguk, dengan ekspresi berat di wajahnya. Aku mengerti bahwa benda-benda yang ditempa para dewa secara alami tidak mudah meleleh, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Suzaku True Fire juga terbang kembali, bunga ibel 15 itu sangat kuat. Saya membakarnya dengan seluruh kekuatan saya, dan butuh waktu setengah bulan untuk melautkannya sepenuhnya. Tapi ia bersembunyi di dalam batu, dan saya tidak bisa terus melautkannya, itu. Saya tidak tahu dari bahan apa loh batu itu dibuat. Ia sangat kebal terhadap api, dan sepertinya mengetahui kelemahan bunga ibel 15, dan secara khusus digunakan untuk melindungi bunga ibel 15 agar tidak berubah menjadi abu di tepi laut api. Para dewa diklaim sebagai ras yang paling sempurna. Tidak hanya kekuatan tempur mereka yang menakutkan, tetapi kebijaksanaan mereka juga sangat mendalam. Tanah terlarang yang mereka bangun secara alami telah memikirkan semua masalah melalui setiap tata letak. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, itu tidak akan pernah mudah rusak. Jika formasi yang telah dibangun manusia selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun dihancurkan begitu saja dengan pemboman, bukankah itu merupakan penghinaan terhadap para dewa? Pada saat ini, Xi'an tiba-tiba merasakan kekaguman yang kuat terhadap senior itu. Meskipun orang yang mempraktikkan kekuatan kekacauan di penjara, dia tidak tahu metode apa yang harus digunakan, dan dia berhasil membebaskan diri. Dia tampaknya telah mengalahkan Raja Kebebasan Klan Dewa, dan jejak sisa kekuatan memenjarakan rajanya kebebasan di luar. Kekuatan mengerikan seperti itu berada di luar imajinasinya. Orang itu, menurut kesimpulan Jester, seharusnya berada di alam dewa pertama. Dia juga harus menjadi salah satu dari 8 pengikut. Jika demikian, seberapa kuatkah pemilik cincin pola darah? Serangkaian pemikiran melintas di benaknya seperti kilat, dan Xi'an menarik napas dalam-dalam. Marah, saya tiba-tiba menyadari bahwa saya memikul tanggung jawab yang berat. Salah satu dari 8 pengiring di penjara di sini oleh Protoss. Dia adalah orang terkuat. Dia diberi perlakuan khusus, dan dia melarikan diri.
Hal ini menyebabkan perubahan besar, menyebabkan Raja Zizi dari Protoss terluka parah dan bahkan mungkin mati. Dari sudut pandang ini, pemilik cincin berpola darah dan ras yang mengaku sebagai dewa seharusnya berada di pihak yang berlawanan. Jadi sebagai pewaris cincin pola darah, apakah makna keberadaanku juga ada untuk melawan para dewa? Si Yan, Feng Ke berteriak di kejauhan, dengan ekspresi panik, dan berteriak kita harus mencari peta bintang, kita harus pergi, dan kita tidak boleh menundanya lebih lama lagi. Si Yan untuk mempraktikkan misteri bintang, hanya dia yang memegang peta bintang yang dapat menemukan cara bagi semua orang untuk bertahan hidup. Sambil berbicara, Feng Ke bergegas menuju Si Yan dan melemparkan peta bintang jauh ke Si Yan. Russell, Barret, Jienong, Jester dan yang lainnya juga memandangnya dari kejauhan, mata mereka cemas. Fan He juga menoleh. Para penjara dan orang-orang kuat dari 3 kekuatan besar semuanya dibunuh oleh tali besi di platform pengurungan jiwa. Setiap detik, seseorang mati. Di sini, di mana mereka dipenjarakan di altar jiwa, mereka menjadi domba untuk disembelih, tidak ada ruang untuk bertahan hidup. Di pinggiran, 3 kekuatan besar telah membuktikan bahwa binatang buas itu bahkan lebih menakutkan. Begitu mereka memasuki formasi hantu, mereka tampaknya mati lebih cepat. Semua orang menaruh harapan mereka pada peta bintang dan Si Yan, menunggunya memimpin semua orang untuk keluar dari penjara dan meninggalkan tempat kematian yang menyedihkan ini. Peta bintang bergoyang di kehampaan dan secara bertahap mendekati Si Yan. Tanpa diduga, 3 orang kuat dari 3 kekuatan besar yang datang menuju peta bintang melihat peta bintang terbang menuju Si Yan, tetapi tidak ada yang mengambil tindakan untuk merebutnya. Biarkan dia mengambil peta bintang. Fan He berteriak, matanya gelap. Tak satu pun prajurit dari 3 kekuatan besar menjawab, dan mereka menyetujui peta bintang jatuh ke tangan Si Yan. Mereka semua memperhatikan peta bintang sambil menghindari belitan tali besi. Peta bintang yang diukir dari kayu abadi bergoyang di kehampaan dan secara bertahap melayang menuju batu. Altar jiwaku di penjara, dan kekuatan peta bintang tidak dapat digunakan. Aku tidak dapat menemukan jalan keluar dari peta bintang. Si Yan tersenyum pahit, melihat peta bintang datang, tapi dia tidak mau untuk mengambilnya. Karena dia sendiri merasa tidak ada yang bisa dia lakukan. Kamu bisa melakukannya. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul dari cincin pola darah, itu adalah suara roh cincin, aku di sini untuk membantumu. Saya di sini untuk membantu Anda. Cincin pola darah mengirimkan pesan dan berkata dengan sangat pasti aku bisa membuatmu tidak terpengaruh oleh tempat ini selama setengah menit. Gunakan rahasia kekuatan. Panggil pedang dewa dan potong semua loh batu. Mata Si Yan membelalak, dan badai muncul di benaknya, sedikit sulit dipercaya. Aku hanya bisa bertahan selama setengah menit. Setelah setengah menit, kekuatanku akan habis. Jika kamu tidak bisa memanggil pedang ilahi, kamu akan dibunuh oleh sisa-sisa para dewa di sini. Dalam setengah menit, kamu memanggil pedang ilahi yang begitu jauh. Kamu benar-benar menganggapku tinggi. Si Yan tersenyum pahit. Kamu bisa melakukannya. Kamu memahami misteri luar angkasa dan mengendalikan kekuatan bintang. Kamu memiliki peta bintang di tanganmu, jadi tidak sulit untuk memanggil pedang dewa. Peta bintang dapat menstimulasi kekuatan bintangmu, dan di dalam sekejap, pesan singkat akan muncul. Rutenya akan datang, selama kamu merobek celah di ruang angkasa, pedang ajaib yang bukan tubuh fisik, dan begitu kamu membangun jembatan jiwa, itu akan mengambil inisiatif untuk menembak tanpa kamu mengerahkan banyak tenaga. Cincin pola darah terus menjelaskan. Apakah itu benar-benar mungkin? Bisakah pedang dewa benar-benar menghancurkan monumen batu di sini? Mudah. Si Yan tertegun, ragu-ragu, dan berkata, kalau begitu aku akan mencobanya sekarang. Jika tidak berhasil, aku hanya bisa menyalahkan semua orang atas nasib mereka. Kamu bisa melakukannya. Cincin pola darah menegaskan lagi. Saat dia berkomunikasi dengan cincin pola darah, orang-orang di platform kurungan jiwa terus kehilangan jiwa mereka karena tali besi. Raungan dalam susunan sihir luar sangat keras, dan dampak dari binatang buas menjadi semakin menakutkan. Feng Ke, Fan He dan yang lainnya semuanya cemas, tetapi mereka dipenjara oleh altar jiwa dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka hanya bisa menyaksikan bawahan mereka terjerat dalam tali besi dan menyerap kekuatan daging dan darah dalam penderitaan. Apakah itu orang kuat dari 3 kekuatan besar atau para penjara? Saat ini, mereka berlarian menghindari tali besi yang menjerat mata mereka, namun mereka memandangnya dari waktu ke waktu, menunggu tindakannya. Dalam hati setiap orang, Si Yan tiba-tiba menjadi harapan semua orang untuk melarikan diri. Tampaknya hanya dengan mengandalkan rahasia wilayahnya dia dapat membebaskan diri dan membawa semua orang keluar dari platform pengurungan jiwa. Pada saat ini, pihak-pihak yang bermusuhan tiba-tiba memiliki kebencian yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Silakan. Si Yan menenangkan diri dan berkata, saya siap. Peta bintang melayang perlahan. Jatuh ke telapak tangannya, cahaya bintang memercik dan berkumpul di telapak tangannya seperti tetesan air hujan, memberinya perasaan sedingin es.
Cincin berpola darah tidak terus mengirimkan pesan. Tiba-tiba, gelombang cahaya pelangi muncul dari dalam cincin. Cahaya pelangi sepertinya mampu mengabaikan aturan dan rahasia apapun, dan memiliki kekuatan magis untuk merobek semua batasan langsung menutupi tubuh dewanya dan mengencangkan seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh energi murni di tubuhnya, sumber energi mirip nebula, berubah dari stagnan menjadi bebas. Altar jiwa yang dipenjara mulai berputar tiba-tiba seolah-olah talinya telah putus, dan rahasia kekuatan muncul kembali di benaknya, tidak lagi di bawah kendalinya. Kekuatan yang dilepaskan oleh cincin pola darah memang sangat ajaib. Ini sebenarnya memutuskan semua ikatannya untuk sementara, membuatnya tidak terpengaruh oleh bagian jadi ini, dan altar bergerak seperti biasa. Dia tidak berani ragu sama sekali. Dia tahu bahwa cincin pola darah dengan cepat menghabiskan sisa energinya dan hanya bisa bertahan selama setengah menit. Dalam kekacauan itu, dia tiba-tiba duduk bersila, wajahnya setenang air, cahaya bintang berkaca-kaca di sekujur tubuhnya, peta bintang, seperti bintang paling cemerlang, titik bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, di atas kepalanya, berevolusi menjadi ilusi pola galaksi. Engah, darah Ibel 15 undet di dalam tubuh terstimulasi. Dengan sedikit obsesi di benaknya, darah Ibel 15 itu mencoba menghubungi pedang penghancur dewa yang tidak tahu seberapa jauh jaraknya. Kilatan petir menyambar, membuka celah di dadanya, dan darah mengalir deras seperti cahaya. Darah Ibel 15 berkomunikasi dengan pikirannya, terus-menerus bergerak melalui ruang yang tumpang tindih, dan terbang menuju benua rahmat ilahi dengan kecepatan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Bisa, darah Ibel 15 menghantam logam, dan dentang tajam terdengar di benaknya. Benua rahmat ilahi, jauh di dalam hutan semalam. Kota api penyucian Baji berdiri di antara langit dan bumi, di dalam hutan lebat. Kota ini megah dan megah, dengan banyak pejuang yang tinggal di sana. Saat ini, di benua rahmat ilahi, energi langit dan bumi telah habis, dan terdapat banyak aktivitas manusia, monster, dan alien di hutan semalam. Anehnya, semua ras hidup bersama dengan damai, tanpa perkelahian dan pertikaian masa lalu. Kota api penyucian Baji yang keperakan terletak di dalam hutan semalam, tiba-tiba menjadi penguasa hutan semalam, menyatukan orang-orang kuat dari ras manusia, suku Yin Mei, suku sayap, dan suku monster saat energi dunia sudah habis, masih berjuang. Berdiri, berusaha mencari harapan akan kehidupan baru. Pada hari ini, Kaisar Yang Qing dan rombongannya baru saja meninggalkan kota dan bersiap untuk melakukan perjalanan jauh ke suatu tempat. Lingkaran cahaya perak terang tiba-tiba mekar dari tembok kota yang megah. Seluruh kota api penyucian Baji dipenuhi dengan cahaya perak, dan kabut yang mengelilingi matahari dan bulan yang tak terhitung jumlahnya di hutan Everneath langsung terkoyak. Bintang-bintang muncul kembali. Di atas kepala semua orang, bintang-bintang bersinar terang, seperti pecahan berlian. Bintang-bintang itu tampak menjadi sangat besar dan sangat dekat dengannya. Salah satu bidang bintang yang tergantung tinggi di langit tiba-tiba menjadi terang dan mencolok, seolah-olah mendekat perlahan, dan akan jatuh ke kota api penyucian Baji. Orang-orang kuat dari semua ras yang masih berada di kota, termasuk Kaisar Yang Qing, Cao Qiudao, Long Zhu, Xiang Xiu, dan Di San, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut dan tidak dapat dipahami dan mengangkat kepala mereka ke langit. Jejak bau darah memenuhi udara dari kota api penyucian Baji. Tembok kota bergetar seperti ledakan. Di tengah kota, pedang dewa di mata formasi langsung naik ke langit seperti naga tersembunyi yang muncul dari dalam jurang dan berubah menjadi gumpalan darah langsung mencapai kedalaman galaksi luar, menghilang dalam sekejap. Ledakan. Kota api penyucian Baji tiba-tiba bergetar, suara mengguncang langit, energi langit dan bumi di benua Senen tampak kacau, dan cahaya bintang luar angkasa jatuh tanpa batas dan memercik di hutan semalam. Bintang-bintang yang melayang di langit sangat mempesona pada satu titik, membuat pikiran orang terombang-ambing, seolah mengandung misteri yang tak ada habisnya. Berbagai penghalang, batasan, dan formasi kota api penyucian Baji segera kehilangan efeknya saat pedang dewa menembus udara. Kota raksasa itu terus berguncang di bawah suara gemuruh, dan butuh beberapa saat untuk pulih secara bertahap. Kaisar Yang Qing, yang sedang bersiap untuk melakukan perjalanan jauh, segera menyampaikan pemikirannya. Tidak lama kemudian, Cao Qiudao, Long Zhu, Sun Hao, Di San, Yi Tianmo, Yu Rou dan lainnya berkumpul, masing-masing dengan ekspresi yang sangat menarik di wajah mereka. Pedang ilahi menerobos udara. Tanda apa ini? Cao Qiudao tampak ngeri, mungkinkah langit benar-benar ingin menghancurkan kita? Sekarang energi spiritual benua itu perlahan-lahan mengering. Paling lama dalam 100 tahun, tidak akan ada energi yang tersedia. Hari ini, pedang ilahi ditinggalkan. Saat kita bangkit, apakah itu berarti kita semua akan mati di sini? Pedang ilahi itu diatur oleh Xi Yan sendiri saat itu. Pedang ilahi dan kamu. Seharusnya ada hubungannya. Mungkinkah dia memanggilnya pergi? Dengan sepengetahuan Long Zhu, dia tidak yakin, dan nadanya sangat ragu-ragu.
Tidak mungkin. Xian dan ahli top dari klan Ibel 15, klan mayat, dan klan pola hantu telah menghilang selama beberapa dekade dan seharusnya sudah punah sejak lama. Bagaimana mereka bisa memanggil pedang ilahi? Dengan pahit. Dia tidak mati. Mata Kaisar Yang King berbinar, dia masih hidup dan sehat. Saya yakin akan hal itu. Semua orang tampak terkejut. Bau darah baru saja keluar. Bau darah adalah darah abadi di tubuhnya. Apa yang dikatakan Tuan Long benar, pedang ilahi dipanggil olehnya dan pergi. Mata semua orang melebar, menunjukkan keterkejutan dan kebingungan yang luar biasa. Jika dia masih hidup, kenapa dia tidak kembali ke benua Tuan Senen? Kenapa dia memanggil pedang ilahi? Saya tidak tahu. Yang King Di juga menghela nafas, saya harap dia dapat menemukan solusi. Kami tidak dapat mendukungnya lama-lama. Tuan Yang, apakah Anda akan menerobos menjadi Raja Dewa? Sayangnya energi dunia di sini tidak cukup untuk membantu Anda. Long Zhu berkata dengan kagum, Tuan Yang adalah seorang jenius yang tak tertandingi, yang memiliki pemahaman menyeluruh tentang kekuatan keputusasaan. Selama masa ini, semua orang berada dalam keputusasaan. Ketika Anda tidak berdaya, wilayah Anda tidak mundur tetapi maju, dan Anda semakin dalam setiap hari bahkan melibatkan Anda di ranah Raja Dewa. Selama Anda memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukung Anda akan mengalami perubahan yang mengejutkan dan melangkah ke ranah dalam satu gerakan. Situasi putus asa kami adalah yang paling cocok untuk kemajuan dari wilayahmu, tapi itu hanya nasib buruk. Hanya dalam beberapa dekade, Kaisar Yang King berhasil menjadi dewa sejati dan terus meningkat. Kecepatan peningkatan wilayahnya sungguh menakjubkan. Energi dunia di benua Senen abis, dan semua orang jatuh dalam keputusasaan dan kepanikan. Di bawah siksaan keputusasaan yang korosif, Kaisar Yang King telah terpengaruh. Dalam keputusasaan, dia memahami arti sebenarnya dari kekuasaan, dan wilayah kekuasaannya meningkat lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun. Sangat disayangkan bahwa energi langit dan bumi semakin lemah. Meskipun wilayahnya masih meningkat, ia mengalami stagnasi di puncak dewa sejati diambil. Saya pikir kita tidak perlu menunggu terlalu lama, Xian pasti akan kembali. Kaisar Yang King tersenyum ringan, masih penuh harapan di tengah keputusasaan, dan berkata dengan tenang yang harus kita lakukan hanyalah hidup dengan baik. Don jangan dikalahkan oleh dirimu sendiri dan tunggu hari ketika dia kembali. Apa yang akan terjadi jika dia kembali? Benua Senen tidak lagi dapat bertahan. Dia sudah kembali, tapi dia juga terikat. Bisakah dia menemukan surga untuk kita? Ya, saya yakin dia bisa. Kekuatan misterius yang terkandung dalam jejak darah abadi itu seharusnya berada di alam Raja Dewa. Itu lebih dalam dan misterius daripada yang saya tahu. Dengan kata lain, Xian saat ini seharusnya berada di Raja Dewa tingkat tinggi. Kaisar Yang King menyimpulkan. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah karena terkejut, menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Energi langit dan bumi di benua Senen tidak cukup untuk menciptakan keberadaan Raja Dewa tingkat tinggi, jadi Xian pasti memiliki peluang besar di luar wilayah dan pasti telah menemukan tempat tinggal baru. King tersenyum, kita hanya perlu menunggu dengan tenang. Pasti ada harapan untuk membebaskan diri dari penjara ini, dan saya yakin kali ini tidak akan lama. Raja Dewa tingkat tinggi. Long Zhu menutup matanya dan bergumam dalam tidurnya, aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat Xian di level ini. Sepertinya keputusanku saat itu memang benar. Aku hanya ingin meninggalkan tempat mengerikan ini. Kata Sun Hao. Semua orang penuh harapan, dan semangat juang mereka terinspirasi oleh kata-kata Kaisar Yang King, dan semua orang menjadi energi. 880.